Sinopsis. Dia adalah mayat hidup yang tidak memiliki kemanusiaan sama sekali. Dia adalah satu-satunya penguasa tertinggi. Dia adalah seorang pria yang memiliki misofobia parah. Ada banyak orang yang mencoba bersikap tenang di depannya, entah itu raja prajurit, pembunuh, pengguna sistem, transmigrator, reinkarnator, orang kuat yang kembali, orang kuat yang turun dari gunung, orang yang kembali dari dunia abadi, reinkarnasi Raja Iblis, Kaisar Abadi yang merasuki tubuh seseorang, dan seterusnya, semuanya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bab 1. Pria yang dingin dan terpisah. Kota Longan terletak di selatan Tiongkok dan merupakan kota kelas 2 yang bebas dan berkembang. Saat itu sedang musim panas, dedaunan dan cabang-cabang pohon bergoyang-goyang, pemuda dan pemudi yang berpakaian trendy berjalan-jalan di kota, memberikan darah segar ke kota baja ini. Ketika malam tiba, seluruh kota berseri-seri dengan warna indahnya yang membuat orang lain tak kuasa menahan diri untuk terpikat dan berpikir betapa hebatnya hidup di era ini. Di kota Longan, ada sebuah bar rekreasi yang sangat istimewa. Bar tersebut dibuka di sebuah gang kecil terpencil yang pada dasarnya tidak ada arus orang. Namun yang aneh adalah, di pintu masuk bar tersebut, terdapat antrean yang panjang, dan jika melihat jenis kelamin orang-orang yang ada di antrean, wanita menempati 80% dari antrean. Ketika Anda mengangkat kepala, papan tanda dapat terlihat. Bar rekreasi. Di dalam antrian, banyak perempuan muda yang berdiskusi dengan suara pelan. Aku tidak tahu apakah bos akan datang hari ini atau tidak. Aku benar-benar ingin melihatnya, dan aku bahkan rela mati hanya untuk melihatnya. Apakah bos datang atau tidak, itu semua tergantung pada suasana hatinya. Jika suasana hatinya baik, dia bahkan akan mencampur segelas minuman keras. Terakhir kali, seseorang cukup beruntung untuk dapat minum minuman keras yang dicampur oleh bos dan orang itu pingsan di tempat karena terlalu bahagia. Sepertinya kalian semua baru di sini, bos bar ini bukan hanya seorang bartender yang hebat, dia juga seorang pesulap. Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat bagaimana api berwarna biru berkibar-kibar seperti peri di telapak tangannya. Benar sekali, aku tidak akan melupakan hari itu seumur hidupku. Di bawah cahaya api biru, wajah bos benar-benar sangat menyesal. Aku tidak dapat memikirkan kata-kata yang dapat menggambarkan betapa tampannya bos itu. Akan sangat hebat jika aku dapat memiliki hubungan yang lebih dari sekadar persahabatan dengan bos sekali saja. Air liurku hampir menetes hanya dengan memikirkannya. Wanita cantik, aku sarankan kamu untuk tidak memikirkannya lagi. Kudengar bosmu memiliki misofobia parah. Dia hanya akan menerima wanita bersih. Sial, bagaimana mungkin aku tidak bersih? Kurasa kaulah yang tidak bersih. Di luar bar, pertengkaran langsung terjadi, dan tak lama kemudian, pertengkaran itu berubah menjadi perkelahian satu lawan satu di mana yang satu mencakar yang lain dan yang satu menarik rambut yang lain. Namun, para lelaki yang mengantre di samping tampak menikmati pemandangan. Alasan para lelaki datang ke sini bukan untuk melihat bos, mereka datang karena tempat ini memiliki lebih banyak perempuan, yang berarti mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan. Namun, di dalam bar, alunan musik lembut nan indah sedang diputar, dan lukisan-lukisan cat minyak yang terkenal digantung di dinding-dinding di sekitarnya. Di bawah cahaya lampu dinding berwarna kuning, lukisan-lukisan cat minyak itu tampak sangat unik. Kebanyakan orang akan merasa bahwa lukisan-lukisan cat minyak yang terkenal itu semuanya palsu. Lagi pula, siapa yang akan menaruh lukisan cat minyak terkenal yang asli di dalam bar? Namun, inti permasalahannya bukanlah apakah lukisan-lukisan cat minyak itu asli atau tidak. Inti permasalahannya adalah bahwa semua wanita yang ada di dalam bar itu linglung dan pandangan mereka akan melihat ke arah tangga, mengantisipasi suara langkah sepatu kulit yang akan berbunyi. Namun, setelah menunggu hingga dini hari dan waktu tutup bar, mereka tetap tidak melihat sang bos muncul. Jadi, mereka hanya bisa pergi dengan kekecewaan, sang bos benar-benar hanya bisa ditemukan tetapi tidak bisa dicari. Panggil bosmu untuk keluar, aku sudah menunggu di sini selama 3 malam, dan aku bahkan belum melihat bos sekalipun. Bukankah dia hanya seorang pria? Aku akan menjadikanmu sebagai sugar baby-ku seharga 5 juta rem. Seorang wanita berpakaian mewah tak kuasa menahan diri untuk melangkah keluar dan berteriak dengan marah. Wanita itu memang cantik, hanya saja kosmetik di wajahnya agak tebal. Setelah berteriak, sedikit kosmetik jatuh dari wajahnya. Nona, tolong jangan membuat keributan.
Seorang penjaga keamanan berlari mendekat dengan langkah lebar dan berkata dengan sopan. Wanita cantik itu mendengus dan berkata, "Aku hanya akan membuat keributan, apa yang akan kau lakukan? Bukankah ini hanya masalah uang? Aku tidak kekurangan uang. Panggil bosmu untuk keluar, kalau tidak aku akan menghancurkan tempat ini." Pada saat ini, suara langkah kaki yang mantap terdengar di tangga, dan semua wanita melihat ke arah tangga. Hanya bayangan sepatu kulit hitam saja sudah cukup untuk membuat para wanita di dalam bar menjerit. Ketika sosok itu muncul, suasana menjadi sunyi senyap di bar rekreasi itu, dan yang terdengar hanya suara menelan ludah. Suara itu bukan milik laki-laki, melainkan milik perempuan. Pria itu mengenakan setelan koboi hitam, dengan kemeja putih di dalamnya. Kerahnya terbuka, membuat orang lain merasa bebas. Sebuah cincin perak dikenakan di jari telunjuk tangan kanannya. Pada cincin perak itu, simbol-simbol aneh diukir di atasnya. Mata hitam pekat pria itu mampu memikat para wanita lebih jauh, dan seluruh wajahnya sangat berbeda. Segala sesuatu dari pria ini begitu luar biasa sempurna, tidak memiliki satu pun cacat sama sekali. Hanya dengan melihat pria itu dan seseorang akan sangat terpikat oleh pesonanya. Saat ini, semua orang akhirnya percaya bahwa benar-benar ada pria yang begitu sempurna di dunia ini. Jika bos ini adalah pria yang tidak terkendali, itu akan menjadi hal yang paling beruntung bagi setiap wanita. Namun, temperamen pria ini dingin dan acuh tak acuh. Sangat jarang pria ini terlihat tersenyum, dan lebih jauh lagi, dia sama sekali tidak peduli dengan wanita cantik. Wanita cantik itu menelan ludahnya sekuat tenaga. Itu memang sama seperti rumor, bosnya ganteng banget. Salah, ganteng tidak boleh digunakan, bosnya sudah di luar batas, ganteng. Ku dengar kau mencariku. Yehua perlahan berjalan ke depan wanita itu. Wanita itu hanya merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya dan tidak berani menatap lurus ke arah sepasang mata hitam pekat itu. Wanita cantik itu tidak memiliki sikap sombong seperti sebelumnya. Sambil mengulurkan tangan kanannya yang gemetar, wanita cantik itu berkata sambil bergumam, "Ini, 5 juta, aku ingin." "Apa yang kau inginkan?" Yehua bertanya dengan ringan. Nada suaranya terdengar seperti memiliki sifat jahat yang dapat membuat orang lain merasa terintimidasi. Wanita cantik itu mengerahkan seluruh tenaganya dan berkata, "Aku ingin menjadikanmu sebagai sugar babyku." Setelah mendengar itu, Yehua sama sekali tidak menunjukkan sedikit pun gejolak emosi. Setelah mengamati wanita itu sekilas, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Hidung dan cantusmu telah menjalani operasi, dagumu telah diperbaiki dengan cukup baik, dan payudara itu, ya, payudara itu asli. Lihatlah tubuhmu, bagian mana yang bisa membuatku merasa bergairah." Mata wanita cantik itu terbuka lebar, seolah-olah dia baru saja melihat hantu, mundur selangkah demi selangkah. Cek yang ada di tangannya jatuh ke tanah tanpa daya, seperti tubuhnya. Saat dia mundur, dia tidak sengaja tersandung dan jatuh ke tanah dengan pantatnya. Akhirnya, dia tidak mampu menahan pukulan psikologis di hatinya dan berteriak seperti anak kecil. Tidak ada yang pernah mempertanyakan kecantikan dan daya tariknya, tetapi sekarang. Berapa banyak yang dihitung? Jumlahnya sudah terlalu banyak untuk dihitung. Bagaimanapun, setiap kali bos muncul, akan selalu ada wanita yang mencari rangsangan. Bagi seseorang sepertiku yang mengerti situasiku sendiri, hanya melihat bos saja sudah cukup bagiku. Haha, aku juga begitu, lelaki seperti ini jelas bukan orang yang bisa kita tangani. Yehua bahkan tidak melirik wanita cantik itu dan berkata ke arah petugas keamanan, "Seret dia keluar, ini sangat menyebalkan." "Baiklah bos," ucap satpam itu dengan nada bicara yang agak tidak jelas. Setiap kali bertemu dengan bosnya, ia akan merasa sangat gugup. Jangan salah sangka, rasa gugup seperti ini murni karena takut saja. Setelah beberapa saat, semua pelanggan yang berada di bar rekreasi itu pergi. Yehua berjalan ke meja bar dan meracik segelas minuman yang tampak aneh untuk dirinya sendiri. Minuman itu berwarna hijau tua, dan di dalam warna hijau tua itu, ada garis merah tua, yang tampak seperti sehelai rambut yang berputar-putar di dalam gelas anggur. Para karyawan wanita yang sedang membersihkan bar itu menatap Yehua dengan bodoh. Namun, salah satu karyawan wanita cantik itu tampaknya telah membuat keputusan tegas saat dia mengeluarkan sepucuk surat dari sakunya. Di surat itu, ada gambar hati di atasnya. "Tang Wei,
Jangan pergi. Seorang karyawan wanita di sampingnya segera berbicara untuk menghentikannya. Namun, wanita yang bernama Tang Wei ini tetap maju dengan gagah berani. Saat dia sampai di depan Yehua, dia memegang surat cinta itu dengan kedua tangannya, dan wajah cantiknya sedikit menunduk, tidak berani menatap lurus ke arah Yehua. Yehua menatapnya dengan acuh tak acuh, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke gelas anggur. Bos, suara gadis itu sangat enak didengar, dan penampilannya juga tidak buruk. Kulitnya yang putih dan fitur wajahnya yang sangat indah, jika itu di sekolah, dia akan menjadi karakter yang setingkat dengan gadis sekolah. Padahal, dia memang gadis sekolah dan saat ini hanya bekerja di bar sebagai pekerjaan paruh waktu. Pendatang baru, Yehua bertanya dengan acuh tak acuh. Tang Wei sedikit linglung, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, Pergi dan ambil gajimu, kau tidak perlu datang lagi mulai besok dan seterusnya. Yehua berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan gadis sekolah yang segar dan murni seperti ini juga tidak dapat menarik gelombang apapun dari hatinya, dan sebaliknya, dia memecat gadis itu karena pengakuan gadis itu. Bab 2 Kesegaran. Tangan Tang Wei gemetar dan air mata mengalir di pipinya. Di sekolah, di dalam hati setiap laki-laki, aku adalah dewi mereka, tetapi di sini, bos bahkan tidak menatapku dengan baik. Apakah aku seburuk itu? Bos, Tang Wei tidak bermaksud begitu. Tolong maafkan dia kali ini, dia benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Wanita yang baru saja berbicara untuk menghentikan Tang Wei berlari dan memohon, sepertinya mereka berdua adalah teman baik. Ada banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Yehua berkata dengan acuh tak acuh, tidak mengalihkan pandangannya seperti sebelumnya. Bos, kondisi keuangan keluarga Tang Wei sedang buruk, dan karena penampilannya yang sangat menonjol, setiap kali dia datang ke kantor, dia selalu diganggu. Saya yang memperkenalkannya untuk bekerja di sini, bos. Saya mohon, jangan usir Tang Wei. Tatapan mata Yehua akhirnya teralih, menatap ke arah perempuan yang memohon pada Tang Wei. Dia berkata, apakah kau menjadikan tempatku ini sebagai tempat berteduh? Si wanita tak berani menjawab, dia menundukkan kepalanya dengan teguh. Kalau keadaannya seperti ini, Yehua pasti akan memecat Tang Wei tanpa ampun, tapi tidak tahu kenapa, suasana hatinya sedang baik-baik saja hari ini. Jangan biarkan hal ini terjadi lagi. Yehua berkata dengan ringan, menunjukkan belas kasihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tang Wei, cepat ucapkan terima kasih pada bos. Terima kasih, bos. Teriak Tang Wei sambil terisak-isak, dia menangis sampai tidak bisa berbicara dengan baik. Kalau begitu, kembalilah dan lanjutkan bekerja. Tunggu sebentar. Yehua tiba-tiba memanggil Tang Wei yang membalikkan tubuhnya dan hendak pergi. Tang Wei bahkan mengira bosnya telah berubah pikiran. Singkirkan barang-barangmu itu merusak pemandangan. Air mata Tang Wei yang beberapa saat lalu terhenti kini mulai jatuh lagi, diambilnya surat cinta yang ada di atas meja, dipeluknya erat-erat, lalu kembali membersihkan sambil menangis sesenggukan. Pada saat ini, seorang satpam setengah baya datang ke depan Tang Wei. Satpam itu bernama Wei Chang, dia adalah kepala satpam tempat ini. Penampilannya sangat tegas, termasuk dalam kategori paman yang tampan. Wei Chang menyerahkan serbet dan menghiburnya, Xiao Tang, jangan lakukan hal konyol seperti ini lagi di masa depan, kamu juga sudah melihat situasi wanita itu tadi. Nama, Xiao Tang, di sini mengacu pada, Tang Wei, yang lain terkadang menambahkan, Xiao, pada nama seseorang untuk menyapa orang tersebut. Xiao, juga berarti, kecil. Paman Wei, wanita seperti apa yang disukai bos? Tanya Tang Wei sambil terisak. Xiao Wei, aku sudah bekerja di sini selama beberapa tahun, dan aku baru melihat bos membawa seorang wanita ke atas 3 tahun yang lalu, dan wanita itu, bukan Paman Wei yang belum pernah kulihat sebelumnya. Wanita cantik itu memang sangat cantik, tidak peduli dari segi temperamen atau bentuk tubuhnya, dia adalah salah satu yang terbaik yang pernah kulihat. Apakah wanita itu pernah kembali sebelumnya? Tidak pernah. Paman Wei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kenapa? Menurut apa yang kamu katakan, bos pasti sangat menyukai wanita itu, kan? Tang Wei bertanya dengan polos. Tuntutan bos terhadap seorang wanita sudah mencapai puncaknya, dan misofobia bos bahkan lebih fatal, dia menyukai wanita yang bersih, tetapi dia tidak pernah menyentuh wanita yang sama 2 kali. Paman Wei berkata dengan suara rendah.
Sebenarnya, ini juga bukan rahasia besar, sebagian besar karyawan lama kurang lebih tahu tentang ini. Si wanita segera tahu di mana kesalahannya, dia menganggukkan kepalanya dengan kecewa, dia diam-diam memperhatikan sang bos, dia memang sangat menawan. Wei Chang mendesah pelan, berbicara sampai pada titik ini, apakah Tang Wei mampu mempertahankan pekerjaan bergaji tinggi ini bergantung padanya. Ye Hua menggoyangkan gelas anggurnya, dia mendengar semua yang dibicarakan mereka berdua, tetapi dia tidak terlalu mempermasalahkannya, karena apa yang dikatakan Wei Chang memang benar, dia adalah orang yang sangat pemilih, hanya saja, Wei Chang tampaknya punya banyak hal untuk dibicarakan akhir-akhir ini. Ye Hua sudah tiba di dunia ini selama 5 tahun, mengingat kembali hal-hal di masa lalu, dia tidak lagi dipenuhi dengan kebencian sebanyak itu. Sebagai mayat hidup, dia berubah dari sosok kecil yang merasa khawatir menjadi dewa pembunuh yang menyapu semua yang ada di depan matanya, dan pada akhirnya, dia menjadi musuh seluruh umat manusia, yang menyebabkan semua manusia yang berada di wilayah kekuasaan berkumpul dan melepaskan segala jenis sihir terlarang, yang pada akhirnya memusnahkan dirinya sendiri dan bawahannya. Yang lucu adalah dia tidak mati dan datang ke dunia ini, dan yang lebih lucu lagi adalah dia tidak mati, dia bahkan memiliki kemampuan semua penguasa itu dan menjadi penguasa tertinggi. Membangun daging dari tubuh kerangka manusia aslinya, dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar mampu kembali dan membalas dendam. Namun, dia sudah kehilangan minat pada hal itu, semua penguasa itu hanyalah sekelompok ikan asin. Mungkin, mengatakan bahwa mereka adalah sekelompok ikan asin juga terlalu menghargai mereka. Setelah menjalani kehidupan berdarah selama bertahun-tahun, sudah waktunya untuk mengambil liburan beberapa tahun dan memahami hal rumit yang disebut kemanusiaan. Sayang sekali manusia di dunia ini terlalu lemah, satu hembusan napas saja sudah cukup untuk memusnahkan mereka semua. Adapun mengapa dia memilih untuk berlibur di tempat ini, itu karena tempat ini sepi dan sunyi. Kadang-kadang, ia berhasil menemukan wanita yang berkualitas baik. Baru 3 tahun yang lalu, ia berhasil menemukannya. Dulu ketika ia masih berupa kerangka manusia, ia tidak dapat melakukan hubungan seksual, tetapi sekarang setelah ia memiliki daging, ia akhirnya dapat mengalaminya sendiri. Perasaan itu tidak buruk, tetapi sangat disayangkan bahwa setelah berhubungan seks dengan seorang wanita sekali, dia akan kehilangan minat. Sebenarnya, jika dia ingin menemukan seorang wanita yang sesuai dengan seleranya, dia bisa melakukannya selama dia berusaha mencarinya, tetapi dengan cara itu tidak akan menarik, sesuatu yang dapat dikendalikan tidak dapat dibandingkan dengan perasaan segar yang muncul secara tiba-tiba. Kalau dihitung-hitung, sudah cukup lama saya tidak mencicipi sesuatu yang segar, entah berapa tahun lagi saya harus menunggu, kalau saya jadi tidak sabar menunggu, saya akan bakar saja tempat ini dengan api dan ganti pesawat untuk beristirahat, kurasa. Ye Hua adalah orang seperti ini, sebagai mayat hidup, kemanusiaannya telah musnah sejak lama. Jika bukan karena tinggal di tempat ini selama 5 tahun dan menumbuhkan sedikit kemanusiaan, wanita yang menyinggung perasaannya beberapa waktu lalu itu seharusnya sudah lama menjadi residu di udara. Nona, Anda tidak bisa masuk, kami sudah tutup. Ketika Ye Hua tengah merenung, suara seorang penjaga keamanan terdengar di pintu. Tutup, kenapa aku tidak melihatnya? Cepat minggir. Sudut mata Ye Hua berkedut sedikit, meskipun suara wanita ini dingin, nadanya seperti bola yang mengandung batu giok, dapat dianggap telah mencapai kriteriaku. Nona, kami sudah benar-benar tutup. Suara ketukan sepatu hak tinggi di lantai terdengar sangat berirama. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh wanita normal. Menyimpulkan kedua poin di atas, wanita ini cukup sesuai dengan seleraku, tidak yakin bagaimana aspek lain dari wanita ini, tetapi, melihat keamanan sebenarnya tidak menghentikannya dan bahkan membiarkannya masuk, sepertinya keamanan tidak berani menyentuh wanita ini memiliki sedikit sikap yang mengesankan, lumayan. Suara itu semakin dekat dan dekat, Ye Hua mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Benar-benar tidak buruk, setiap aspek dirinya telah memenuhi persyaratanku, kebersihan, temperamen, sikap yang mengesankan, dan tentu saja latar belakangnya. Mengenai cara mengetahui latar belakang seseorang, yang harus kamu lakukan hanyalah melihat bagaimana dia berpakaian. Kalau tidak salah lihat, yang dikenakan wanita ini sekarang adalah gaun berlian hitam yang dirancang oleh Debbie Wingham. Dengan reputasi desainernya, harga gaun itu mencapai 5,6 juta dolar Amerika Serikat. Jadi gaun itu dibeli olehnya, ini agak menarik.
Jam tangan yang dikenakannya di pergelangan tangannya adalah seri Piaget Saunordinary Luxurious, Platinum 18 karat, bertahtakan 429 berlian bulat yang indah dan 80 berlian persegi yang indah. Di bawah cahaya lampu, jam tangan itu tampak berkilau. Harga jam tangan itu diperkirakan sekitar 10 juta RMB. Saya belum pernah melihat sepatu hak tinggi hitam yang dikenakannya sebelumnya, saya rasa itu dibuat khusus. Bagian atas sepatu hak tinggi itu bertabur berlian kuyat, harganya mungkin sekitar 1 juta dolar Amerika Serikat. Intinya adalah kalung itu adalah yang paling berharga. Saya ingat pernah melihat kalung itu di sebuah majalah tahun lalu, namanya kalung berlian Christie dan berlian yang digunakan semuanya adalah berlian putih bermutu tinggi. Total ada 52 berlian putih bermutu tinggi yang digunakan, dan berat totalnya adalah 104,84 karat. Saya ingat harga jualnya saat itu adalah 8,14 juta dolar Amerika Serikat. Juga, kedua anting itu, meskipun tampaknya biasa saja, seharusnya memiliki nilai kenangan. Bab 3 Plot stereotip yang berbeda. Hanya pakaian ini saja, jika ditukar dengan RMB, harganya kurang lebih mendekati 100 juta RMB. Wanita ini benar-benar seperti uang yang sangat banyak saat berjalan di jalan. Sepertinya keberanian wanita ini cukup besar. Hanya hal ini saja sudah cukup dikagumi oleh Yehua. Dia ingat bahwa wanita yang ditemuinya 3 tahun lalu, pakaiannya bernilai lebih dari 100 juta RMB. Benar, wanita itu memakai cincin di jari telunjuknya dan wanita ini tidak memakainya saat ini. Jika wanita ini juga memakai cincin, pakaiannya juga akan melampaui 100 juta rem. Sepertinya aku bisa merasakan sesuatu yang segar malam ini. Biarkan dia masuk. Yehua berteriak pelan. Petugas keamanan itu mundur beberapa langkah, dan wanita itu mendengus lalu berjalan menuju meja bar. Penampilan wanita ini benar-benar sesuai dengan standar Yehua. Matanya bening seperti air, kulitnya putih bersih seperti berlian putih yang mahal itu, dan lekuk tubuhnya sangat sempurna. Temperamen wanita itu dingin dan cantik di saat yang bersamaan. Yehua tidak bisa tidak membandingkan wanita ini dengan wanita yang ditemuinya 3 tahun lalu. Perbedaan mereka tidak terlalu besar, tetapi jika dia harus mencari kekurangan pada kedua wanita itu adalah bahwa wanita yang satunya sudah pernah disentuh olehnya, dan wanita ini masih bersih. Namun, melihat pakaian wanita ini, kemungkinan besar dia baru saja menghadiri jamuan makan atau semacamnya. Pipinya masih sedikit merah, kemungkinan besar karena dia minum sedikit anggur. King Ya menatap pria yang ada di meja bar dan sedikit mengernyitkan alisnya. Jadi, benar-benar ada bos yang tampak sempurna di bar ini, dan kupikir sekelompok orang yang kutemui tadi hanya membual. King Ya duduk dengan anggun di kursi tinggi, meletakkan tas yang ada di tangannya di satu sisi dan menatap dingin ke arah pria asing yang ada di depannya. King Ya menyadari bahwa sejak pria itu pertama kali melihatnya hingga sekarang, ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali. Ini agak tidak terbayangkan, namun, aku telah melihat terlalu banyak pria seperti ini sebelumnya, mereka hanya berusaha untuk bersikap keras. Dua orang yang memiliki sifat yang sama saling memandang, seolah mencoba membandingkan siapa yang lebih dingin. Situasi seperti ini sungguh jarang terlihat. Xiao Wei, jangan lihat dulu, fokus saja pada pekerjaanmu. Akhirnya aku mengerti apa kekuranganku. Tang Wei merasa sangat rendah diri. Dibandingkan dengan wanita ini, aku seperti bebek buruk rupa. Akhirnya, King Ya tidak dapat menahan diri untuk berbicara terlebih dahulu, apakah kamu punya anggur? Yehua dengan ringan mendorong keluar anggur yang dibuatnya dan berkata dengan lemah, tolong. King Ya mengalihkan pandangannya ke gelas anggur dan tertarik oleh benang merah terang yang ada di dalam minuman itu. Awalnya, dia mengira itu adalah cacing kecil yang menjijikkan, tetapi setelah melihat lebih dekat, benang merah terang itu sebenarnya adalah cairan. Anggur ini disebut kematian. Saat kamu meminumnya, kamu akan bisa merasakan rasa kematian, kata Yehua ringan. King Ya mencibir. Kematian apa? Itu hanya tipuan untuk membuat minuman itu tampak misterius. Kematian. Aku memang punya pikiran itu. Segelas anggur ini akan dapat memuaskan kebutuhanmu. King Ya mengulurkan lengannya yang lembut, mengambil gelas anggur dan langsung meminumnya dalam satu teguk. Seketika, semuanya berhenti, dan tubuhnya menjadi semakin ringan. King Ya melihat bahwa dirinya sendiri sedang duduk di kursi, dan di seberangnya berdiri bos yang aneh itu. Secara bertahap,
dia melewati atap dan naik ke udara, menghadap ke seluruh kota. Salah, aku sedang minum anggur, bagaimana aku bisa sampai di sini? Tiba-tiba, King Ya membuka matanya dan melihat ke arah Yehua. Kematian tidaklah menakutkan, yang menakutkan adalah kesendirian setelah kematian. Yehua berkata dengan ringan sambil mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Kau mencampur minumannya. Yehua menghirupnya dan berkata pelan, jika aku benar-benar mencampur minuman itu, kau pasti sudah kubawa ke tempat tidur. Tenang saja, gelas anggur ini bahkan tidak mengandung alkohol. Dahi King Ya penuh dengan kecurigaan, namun, aku memang tidak merasa pusing. Kamu orang yang aneh. King Ya berkata dengan suara rendah. Namun, nada bicara Yehua sama dengannya, kamu adalah wanita yang ingin mati. Apa yang membuatmu berkata seperti itu? Berjalan di gang kecil yang gelap sambil berpakaian seperti ini, bukankah kau sedang mencari kematian? King Ya tetap diam. Setelah beberapa saat, dia berkata, berikan aku segelas minuman beralkohol yang kuat. Minum tidak akan menyelesaikan masalahmu. Kamu hanya bisa melampiaskannya dengan mencurahkan semuanya kepada orang lain. King Ya berteriak, mengapa aku harus memberitahumu tentang masalahku? Karena Anda sudah siap melakukannya. Hati King Ya tersentak, dia ingin sekali menceritakan masalahnya, karena sangat menyakitkan jika menyimpan semuanya dalam hati. Akan tetapi, dia tidak tahan melihat tatapan laki-laki yang seolah tahu segalanya itu. Bos, kami pergi dulu, kata Wei Chang dengan hormat di satu sisi. Yehua melambaikan tangannya, dan dengan sangat cepat, semua pekerja pergi. Bos itu pasti akan bermoral bejat malam ini. Semua pria iri pada bos itu, sementara semua wanita iri pada wanita ini karena mampu menarik perhatian bos itu. Tidak ada seorang pun di sini sekarang. Yehua berkata ringan, lalu menyalakan sebatang rokok lagi, bersiap mendengarkan cerita King Ya. King Ya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan dingin, aku memang ingin mati, aku dipaksa oleh keluargaku untuk menikah. Menurut kondisimu, situasi keuangan keluarga laki-laki itu seharusnya cukup baik. Yehua berspekulasi. Ini adalah alur cerita yang sama pada setiap cerita stereotip. King Ya tiba-tiba mencibir, dan kupikir kau bisa menebak semuanya, jadi kau hanya sebatas itu. Oh, Yehua tiba-tiba menjadi tertarik, dia tidak menyangka kalau itu bukan plot stereotip yang sama. Pria itu orang biasa. Dia mengambil kontrak pernikahan dan bertemu dengan kakekku. Kakekku mengatur rencana untukku hari ini. Awalnya, aku benar-benar mengira itu adalah jamuan bisnis, tetapi siapa sangka itu adalah kencan buta yang sengaja diatur oleh kakekku. Kakek pria itu pernah menyelamatkan nyawa kakekku di medan perang. Saat itu, aku masih dalam kandungan ibuku dan sudah ditunangkan oleh kakekku. Terlebih lagi, dia memintaku untuk mencarikan pekerjaan untuk orang itu. Tapi orang itu bahkan tidak tahu bagaimana melakukan apapun. King Ya tidak tahu mengapa dia mengatakan semuanya. Mungkin, seperti yang dikatakan Yehua, menemukan orang asing untuk menceritakan semuanya akan dapat melepaskan sedikit stres seseorang. Setelah mendengarkan, Yehua tidak dapat menahan tawa, tidak menyangka kalau alur ceritanya akan menjadi pecundang yang menyerang balik seorang nona sempurna, ini benar-benar segar. Tapi aku tidak mau. King Ya mengepalkan tangannya, kuku-kukunya menusuk dagingnya yang lembut. Yehua berkata dengan tenang, memangnya kenapa kalau kamu tidak mau? Apakah kamu berani melawan kakekmu? Mata King Ya menunjukkan ekspresi yang rumit, apakah aku berani? Aku jelas tidak berani. Berikan aku segelas anggur. Yehua tidak mengambil anggur itu dan berkata dengan acuh tak acuh, kau ingin mabuk dan kemudian tidur denganku. Menggunakan ini sebagai dalih untuk membalas dendam pada keluargamu. Enyahlah, teriak King Ya, tidak perlu merasa bersalah. Berjalan sendirian di gang kecil yang gelap, jangan bilang kalau kamu tidak menduga hal terburuk akan terjadi. Kamu pasti menduganya. Lebih dari itu, kau ingin disakiti, agar kau bisa mengakhiri hidupmu. Sebenarnya, kau tidak akan merasakan apapun saat kau ditiduri seseorang saat mabuk. Hanya dengan sadar, kau akan bisa merasakan keajaibannya. Jangan bilang kau ingin melewati pengalaman pertamamu saat sedang linglung. Rata-rata orang tidak akan berbicara dengan King Ya tentang hal-hal semacam ini, itu sudah terlalu terus terang, dan ada kemungkinan besar mereka akan ditolak setelahnya. King Ya tiba-tiba tertawa, sejak aku masuk ke bar ini, matamu sudah tertuju padaku, kan? Benar sekali,
wanita sepertimu memang sangat menarik. Yehua berkata terus terang, sifat tertutup bukanlah sifatnya. Caramu ini cukup bagus, berapa banyak wanita yang dihitung setelah memasukkan aku. Saya ingin mengoreksi Anda, saya pria yang pemilih, saya tidak menyentuh sembarang wanita, Anda seharusnya merasa terhormat. Mengenai pertanyaan Anda adalah wanita kedua. King Ya langsung tertawa terbahak-bahak, lelaki ini memang cukup narsis, namun dengan penampilan seperti ini, dia memang punya bakat menjadi seorang narsis. 1 malam sama nilainya dengan 1000 emas, kau tidak ingin menyia-nyiakannya, kan? Yehua berkata dengan acuh tak acuh, menyampaikan undangan resminya kepada King Ya. Bab 4 Suatu malam dan sedikit lagi. Pergi kemana? King Ya bertanya samar-samar, dipenuhi dengan kegembiraan karena membalas dendam. Mundur selangkah untuk berbicara, pria ini masih cukup baik, dan jauh lebih baik daripada preman jalanan. Di atas, sepertinya kamu sudah siap menghadapi setiap momen. King Ya berkata dengan dingin sambil berjalan ke depan Yehua. Tentu saja, lagi pula, wanita sepertimu sulit ditemukan. King Ya berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan wanita sebelumnya? Aku tidak akan menyentuh wanita yang sama 2 kali, kata Yehua acuh tak acuh. King Ya sedikit linglung, pria ini benar-benar memiliki kepribadian yang menarik. Bagaimanapun, ini adalah one night stand, kita tidak akan saling mengenal setelah besok, hanya saja, aku tidak menyangka akan ada hari di mana aku akan seperti ini. Di lantai 2, ada 3 ruangan, 1 adalah kantor, 1 adalah kamar tidur dan yang terakhir adalah gudang, Yehua mengingatkan, sisi kiri adalah kamar tidur. King Ya membuka pintu dan masuk ke kamar tidur. Sebenarnya, King Ya merasa sangat gugup, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa sangat gembira. Ah! Tiba-tiba, King Ya menjerit, seekor pitbull besar sedang berbaring di lantai di samping tempat tidur. Bersamaan dengan pekikan itu, pitbull itu membuka salah satu matanya, segera memancarkan pikiran keserakahan, tubuhnya yang besar tiba-tiba berdiri dan menatap tajam ke arah King Ya. Laigu, kembalilah. Yehua berteriak dengan tenang. Laigu yang tadinya sangat bergengsi langsung ketakutan. Setelah merengek, ia keluar dari kamar tidur. Kamu orang yang aneh, bahkan anjing yang kamu pelihara juga aneh. King Ya duduk di tempat tidur dan berkata pelan. Menatap kamar tidur, kamar itu sangat bersih dan tidak ada bau aneh. Di dinding, 3 lukisan digantung. Ketika King Ya melihat lukisan-lukisan itu, dia sedikit linglung. Garkon ala Pipe, bukankah ini karya Picasso? Le Rêve, ini juga karya Picasso. Sebenarnya ada juga The Card Players. Beberapa lukisanmu itu palsu, kan? King Ya mencibir. Sepertinya pria ini suka berakting, menggertak wanita untuk datang ke kamarnya dan memamerkan lukisan-lukisan itu. Jika wanita itu tidak yakin dengan lukisan-lukisan itu, dia benar-benar bisa ditipu oleh pria ini. Yehua melihat lukisan-lukisan itu, kamu harus bertanya pada bawahanku, dia punya hobi aneh yaitu mengoleksi barang-barang. Mengumpulkan barang palsu, sungguh hobi yang aneh. Yehua tidak menjawab. Melepas pakaian luarnya, dia berjalan menuju King Ya, dan King Ya juga mengumpulkan keberaniannya dan menatap Yehua. Membandingkan tatapan, aku King Ya tidak pernah takut pada siapapun. Yehua terlihat menekan King Ya di bawah tubuhnya, dan King Ya masih tidak menunjukkan rasa takut. Apa yang kau lakukan? Apakah kau bersiap untuk menyerahkan hidupmu demi kebenaran? Kita hanya saling menyenangkan, cobalah untuk sedikit lebih santai. Nada bicara Yehua sangat tenang, tetapi tangannya tidak diam saat ia melepaskan gaun mahal yang dikenakan King Ya. Kulit wanita ini memang bagus, tambah poin. Oh, pakaian dalam itu juga bukan barang biasa, tambah uang. Santailah, santailah. Yehua berkata dengan lembut dan mencium bibir merah yang memikat itu, dan King Ya juga berangsur-angsur menjadi rileks. Ciuman pertamaku telah berakhir, malam pertamaku juga akan segera berakhir. Setengah jam kemudian, Yehua berbaring di tubuh King Ya. Dia menemukan bahwa tubuh wanita ini terlalu lemah. Ini tidak baik, aku akhirnya bertemu dengan wanita yang begitu baik dan sempurna setelah menunggu begitu lama. Ini pasti akan berlangsung sepanjang malam, siapa yang tahu berapa tahun lagi aku harus menunggu yang berikutnya. Pemulihan semangat, menyembuhkan. Setelah menggunakan 2 sihir tingkat rendah pada King Ya yang tadinya sedang lesu tiba-tiba menjadi bersemangat dan bersemangat lagi.
Yehua menghela napas pelan, aku ingat yang sebelumnya berlangsung selama 1 jam sebelum aku harus menggunakan sihir. Sepanjang perjalanan hingga matahari terbit, Yehua berhenti. Memeluk King Ya yang wajahnya penuh noda air mata, dia menopang pinggangnya dan berkata, sepertinya tubuh jasmaniku ini masih perlu dilatih, hanya sejauh ini dan pinggangku sudah terasa sedikit sakit. King Ya akhirnya tahu rasanya menjadi seorang wanita, seperti duduk di roller coaster, saya jelas sudah sangat lelah, tetapi tiba-tiba, saya menjadi bersemangat lagi, dan siklus ini terus berlanjut. Namun, sejujurnya, pria ini telah membawa saya kebahagiaan, suasana hati saya yang suram kemarin telah banyak terlampiaskan. Mereka berdua berbaring di tempat tidur dan tidur hingga pukul 6 sore sebelum bangun. King Ya sedikit membuka mata indahnya, dan pertama-tama menyadari bahwa dia sedang berbaring dalam pelukan seorang pria. Setelah menyadari hal itu, hatinya tersentak. Namun, setelah mengingat apa yang terjadi kemarin malam, dia menjadi rileks. Sudah bangun? Tanya Yehua acuh tak acuh. Dalam. Sekarang kamu tahu kan perbedaan antara mabuk dan tidak mabuk. Yehua membelai bahu King Ya dan bertanya dengan lembut. Wanita seperti ini, di era ini, adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang normal. Keagungan, dingin, dan kuat. Hanya wanita seperti ini yang menarik, tentu saja, ada juga tubuh yang memikat. Kalau sampai terjadi di bawah pengaruh alkohol, diperkirakan King Ya akan terpikir untuk ingin membunuh seseorang sekarang, tetapi karena hasil ini terjadi atas kemauan King Ya, dia tidak menyesalinya. Siapa namamu? King Ya bertanya, setidaknya dia harus tahu nama pria yang pertama kali mendekatinya. King Ya menepuk bahu King Ya, lalu turun dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya. Apakah ini sangat penting? King Ya menganggukkan kepalanya dan tidak melanjutkan bertanya tentang hal itu. Setelah itu, dia juga turun dari tempat tidur dan mengenakan gaunnya. Mengapa aku tidak merasakan sakit sedikit pun? Keduanya tidak mengatakan apa-apa lagi dan turun ke bawah. Namun, Yehua berjalan ke meja bar dan King Ya keluar dari bar. Dengan begitu, one night stand pun berakhir. Pada saat ini, Wei Chang dan King Ya berjalan melewati satu sama lain. Saat ini, King Ya telah berubah kembali menjadi wanita terkemuka dan tidak mudah didekati. Setiap langkah kakinya dipenuhi dengan rasa percaya diri seorang wanita. Sikap dingin King Ya membuat Wei Chang menghela nafas, dari mana manusia bodoh itu mendapatkan rasa percaya diri mereka. Bos, Wei Chang berteriak dengan hormat. Yehua menyipitkan matanya, tangan kanannya menopang dagunya, lukisan-lukisan yang kamu kumpulkan disebut palsu oleh wanita kedua. Bos, haruskah aku bakar lukisan-lukisan itu? Lupakan saja, setelah sekian lama, aku sudah terbiasa melihat lukisan-lukisan itu. Kami akan segera buka, pergilah dan mulailah bersiap. Baiklah, bos. Yehua yang menguap berjalan ke atas. Sepertinya bos benar-benar lelah karena kemarin malam, Wei Chang tertawa getir, bos benar-benar menjadi semakin mirip manusia. Lai Gu, tangkap. Tidak yakin kapan, sebuah sosis ham muncul di tangan Wei Chang dan dia melemparkannya ke Lai Gu. Lai Gu sama sekali tidak berniat menangkapnya. Setelah melirik Wei Chang dengan mata sipit, dia mengangkat dadanya tinggi-tinggi dan berjalan ke atas dengan ekspresi bangga dan arogan. Lai Gu masih sama seperti biasanya, tidak memiliki sifat seperti anjing. Wei Chan tertawa getir. Paman Wei, Tang Wei masuk ke bar dan menyapa sambil tersenyum. Sepertinya suasana hatinya sudah jauh lebih baik. Xiao Tang sudah tiba, ayo kita mulai bekerja, sebentar lagi kita akan mulai berbisnis. Wei Chang bertepuk tangan dan berteriak keras. Jika orang-orang biasa itu tahu identitas Wei Chang, mereka pasti akan mengompol karena takut. Sebagai mayat hidup, Yehua setidaknya masih memiliki bentuk seperti tengkorak, dan Wei Chang sama sekali bukan manusia. Tepatnya, Wei Chang adalah monster yang aneh. Bahkan hingga saat ini, Yehua masih tidak tahu siapa Wei Chang, tetapi begitu saja, Wei Chang bergabung dengan kelompok Yehua dan menjadi salah satu dari 7 dosa. Selama pertempuran terakhir, dia tiba di sini bersama Yehua, dan tentu saja, anjing itu juga. Sebenarnya, Lai Gu bukanlah seekor anjing, melainkan seekor naga kerangka. Lai Gu juga merupakan salah satu dari 7 dosa, dan juga tunggangan Yehua. Mengenai mengapa ia berubah menjadi seekor anjing,
Yehua berkata bahwa ia tidak pernah memberi makan anjing sebelumnya dan ingin mencobanya. Ia sudah muak memelihara seekor naga. Lai Gu, ngomong-ngomong, nama Lai Gu secara harfiah berarti tulang retak. Awalnya Lai Gu menolak, tetapi lambat laun ia menyadari bahwa menjadi anjing juga tidak buruk. Tidur setelah makan, setelah tidur, makan. Dan ada juga hadiah dari waktu ke waktu. Hanya memikirkan hadiah saja sudah cukup membuat Lai Gu meneteskan air liur dari mulutnya. Bab 5 Kakek. Selain mereka berdua, keberadaan 5 dari 7 dosa lainnya tidak diketahui. Aura mereka tidak dapat dirasakan, atau mungkin, mereka menyembunyikan aura mereka. Setelah mengikuti saya selama bertahun-tahun, apakah mereka punya pikiran lain sekarang? Mengambil kesempatan ini, saya akan perlahan-lahan melihat bagaimana keadaannya. Mereka yang harus saya bunuh, akan saya bunuh. Mereka yang harus saya pertahankan, akan saya pertahankan. Semuanya akan bergantung pada keberuntungan mereka. Bisnis leisure bar sangat bagus setiap malam. Ada banyak wanita cantik, dan juga banyak pria yang datang untuk mengejar wanita. Sayangnya, semua wanita cantik datang ke bar untuk bos, sehingga, para pria itu ditakdirkan untuk meninggalkan bar dengan kekecewaan. Saat bar hampir tutup, 3 mobil SUV Cadillac Escalade melaju pelan ke bar. Bodi SUV yang besar memberi orang semacam tekanan yang kuat, dan dengan 3 SUV, tekanannya bahkan lebih besar. Ketiga mobil itu berhenti dengan mantap di pintu masuk leisure bar, menghalangi gang yang sempit. Banyak anak muda mulai menunjuk ke arah mobil-mobil itu, namun, ketika mereka melihat orang-orang yang turun dari mobil, mereka segera menoleh dan pergi. Hanya tersisa 3 mobil di pintu masuk yang dipenuhi orang beberapa waktu lalu. Pria-pria yang mengenakan jas hitam turun dari mobil yang ada di depan dan mobil yang ada di belakang. Salah satu pria itu pergi untuk membuka pintu mobil yang ada di tengah. Seorang pria berusia 50-an terlihat turun dari mobil. Meskipun pria itu berusia 50-an, rambutnya sudah memutih, tetapi tubuhnya tinggi dan penuh dengan kewibawaan. Matanya memancarkan cahaya, dan di bagian bawah sudut matanya, tumbuh tahi lalat di sana, menambah aura suram dan dingin pada pria itu. Apakah semuanya sudah diatur? Pria itu berkata dengan suara yang dalam, dan dalam suaranya, ada gengsi di dalamnya. Pria itu bernama Gong Wei, dan semua orang yang mengenalnya dengan patuh memanggilnya Jiu Ye. Di kota Longan ini, dia juga seorang pengusaha terkenal, namun, semua orang tahu jenis bisnis apa yang dia lakukan, hanya saja mereka takut untuk mengatakannya. Jiu Ye, secara harafiah berarti, kakek ke-9. Jiu Ye, semuanya sudah diatur, mereka sudah dalam perjalanan. Salah satu antek berkata dengan hati-hati. Gong Wei menganggukkan kepalanya, menatap pintu, dia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk ke bar dengan langkah lebar. Sekelompok antek di belakangnya segera mengikutinya. Jangan masuk. Kalian semua, berdiri di luar. Gong Wei berteriak dengan marah, orang di dalam tidak menyukai perilaku seperti ini. Jiu Ye, seorang antek yang tidak mengerti situasi berteriak dengan cemas. Entah dia benar-benar khawatir atau hanya pura-pura. Gong Wei melotot ke arahnya, lalu mendorong pintu dan berjalan masuk ke bar. Di dalam bar, hanya ada sosok pelayan cantik, dan beberapa penjaga keamanan muda yang memanfaatkan kesempatan untuk menggoda mereka. Saat Jiu Ye masuk ke dalam bar, tatapan semua orang tertuju padanya. Seorang penjaga keamanan muda berjalan mendekat dan berkata dengan sopan sambil tersenyum, "Maaf, kami tutup hari ini." Jika itu terjadi lain waktu, bukankah satpam ini memberikan alasan bagi Jiu Ye untuk marah? Namun, hari ini berbeda, Jiu Ye terlihat berkata sambil tersenyum, "Aku datang ke sini untuk mencari bosmu." Bos sedang beristirahat. Petugas keamanan itu tersenyum, dia sudah sering melihat kejadian seperti ini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria yang sedang mencari bosnya. "Adik kecil, aku punya masalah mendesak di sini, bisakah kau membuat pengecualian?" Jiu Ye masih mempertahankan senyumnya. Hanya saja, hatinya sudah meledak. "Aku benar-benar dihentikan oleh seorang penjaga keamanan. Maafkan saya." Petugas keamanan itu tidak terlalu peduli. Sejak hari pertama dia mulai bekerja di bar, Wei Chang sudah mengatakan kepadanya bahwa, di bar, dia tidak perlu takut pada siapapun. Senyum Jiu Ye membeku, dan aura seseorang yang berada di posisi yang lebih tinggi meledak keluar.
Bagaimana mungkin seorang penjaga keamanan kecil mampu bertahan? Bertemu dengan aura itu, penjaga keamanan itu mundur selangkah karena takut. Ada apa? Wei Chang berjalan mendekat dengan langkah lebar sambil memasang wajah dingin. Kapten, orang ini ingin mencari bos. Ketika penjaga keamanan muda itu melihat Wei Chang datang, dia menjadi santai. Wei Chang menatap Jiu Ye dengan dingin, ternyata ada orang yang berani membuat masalah di sini, apa dia mau mati? Jiu Ye sedikit terkejut, dia pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya, dia segera mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya dan memberikannya kepada Wei Chang. Wei Chang mengambil amplop itu dengan curiga. Setelah membuka surat itu dan melihatnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, ikuti aku. Terima kasih banyak, kata Jiu Ye dengan suara rendah dan dalam, lalu mengikuti Wei Chang dengan ekspresi hormat. Dalam hati Jiu Ye, dia bahkan merasa sedikit gugup. Setelah Jiu Ye pergi, para penjaga keamanan dan pelayan semuanya mulai berdiskusi dengan suara pelan. Ya ampun, nyali kamu besar sekali. Orang itu adalah Jiu Ye yang terkenal itu. Berani sekali kamu menghalangi jalannya. Benar sekali, benar sekali. Tidakkah kau lihat bahwa kita semua berpura-pura tidak melihatnya? Mendengar itu, Tang Wei bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Jiu Ye sangat kuat? Semua penjaga keamanan tertawa, dan salah satu dari mereka berkata, di kota Longan ini, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Jiu Ye. Tapi aku melihat dia memiliki ekspresi yang sangat hormat beberapa saat yang lalu. Tang Wei mengerutkan bibirnya, pria itu tidak sehebat yang mereka katakan. Itu karena bos kita lebih tangguh. Benar, Wei Chang membawa Jiu Ye ke kantor di lantai 2 dan mengetuk pintu terlebih dahulu. Jiu Ye yang berdiri di belakang Wei Chang berkeringat dingin, dan dia terlihat terus-menerus menggunakan sapu tangan untuk menyeka keringatnya. Di dalam kantor, terdengar suara "N" yang biasa. Pada saat ini, Wei Chang membuka pintu dan masuk ke dalam kantor. Tepat saat pintu terbuka, kata kakek tiba-tiba keluar dari ruangan. Hal ini menyebabkan Wei Chang ketakutan setengah mati, tetapi setelah mendengarkan dengan saksama, suara itu sepertinya berasal dari televisi. Roh yang menyihir, cepat lepaskan kakekku. Yehua terlihat menopang kepalanya dengan satu tangan, dan tatapannya tertuju pada layar kristal cair yang besar. Di dalam layar kristal cair itu, lagu Calabash Brothers sedang diputar. Jangan ganggu bos yang sedang menonton pertunjukan. Wei Chang memerintahkan dengan lembut. Jiu Ye yang ada di belakang menelan ludahnya. Suasana seperti ini, sama seperti saat aku pergi menemui bos. Salah, suasana sekarang jauh lebih aneh. Bahkan ada pintu besar tergeletak di satu sisi. 20 menit kemudian, sebuah episode akhirnya berakhir. Yehua mengambil remote control dan menekan tombol stop, lalu berkata dengan acuh tak acuh, kemanusiaan memang sesuatu yang aneh. Jiu Ye tidak bereaksi sesaat dan berkata, dengan bingung. Yehua tidak memperhatikannya dan bertanya dengan ringan, Wei Chang, ada apa? Wei Chang menyerahkan amplop itu. Yehua melihatnya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu orang-orang Xiao Wu saat itu? Jiu Ye buru-buru menganggukkan kepalanya dan menjawab, Tuan Muda Ye, saya adalah orang-orang Wu Ye, berkat Wu Ye yang sangat menghargai saya bisa berada di tempat saya sekarang. Jangan panggil aku Tuan Muda Ye, itu akan membuatku terlihat sangat rendah, panggil aku bos. Karena ini adalah pertama kalinya bagimu, aku akan melupakannya. Yehua menatap Jiu Ye, dan Jiu Ye merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam gua es, dan bibirnya mulai bergetar. Ya, bos. Yehua melempar amplop itu ke samping dan berkata dengan dingin, Xiao Wu membantuku melakukan kebaikan kecil saat itu, dan aku berjanji akan membalas budi padanya, katakan padaku tujuanmu datang ke sini. Sambil menyeka keringat dinginnya tanpa henti, Jiu Ye berkata dengan hormat, baru-baru ini, aku punya pesaing, dia. Tanpa menunggu Jiu Ye selesai berbicara, Yehua menghentikannya, aku tidak butuh jalannya kejadian. Jiu Ye menjadi linglung, dan dengan cepat mengeluarkan informasi pesaingnya. Wei Chang mengambilnya dan Yehua mengambil kendali dan menekan tombol lanjutkan, seolah-olah film animasi itu lebih penting daripada apapun. Kau bisa pergi sekarang, kata Wei Chang dengan suara rendah. Jiu Ye masih belum pernah mencoba pertemuan semacam ini sebelumnya, bukankah itu terlalu jujur dan lugas? Namun, memenangkan hati dengan menjilat tetap harus dilakukan pada saat yang tepat.
Bos, sebelum datang ke sini, aku sudah menyiapkan beberapa hadiah kecil untukmu. Jiu Ye menampakkan senyum rendah hati, jika orang luar melihat ini, mereka pasti akan mengira mata mereka buta. Ye Hua tampak sedikit kesal, dan Ye Chang berteriak dingin, cepat pergi. Bos, semua hadiah itu dipilih dengan cermat untukmu, semuanya adalah barang dengan kualitas terbaik. Harus kuakui, nyali Jiu Ye sangat besar, berani bersikeras memberikan hadiah dalam situasi seperti ini. Ye Hua menekan tombol berhenti dan menatap ke arah Jiu Ye, apakah kamu tahu apa konsekuensi menggertakku? Bab 6 Dia ada di sini lagi. Pada saat ini, Jiu Ye menyesal sampai-sampai ususnya berubah menjadi hijau, masalahnya jelas sudah diselesaikan, dan semuanya akan baik-baik saja jika aku pergi saja. Tapi aku dengan keras kepala masih mencoba memberikan hadiah, hebat, jika aku tidak dapat memenuhi persyaratannya, aku bahkan tidak berani memikirkan konsekuensinya. Yang bisa kulakukan sekarang adalah menguatkan diri dan memberikan hadiah kepadanya. Bos, Anda bisa tenang. Ye Hua mengibaskan tangannya, aku harap aku dapat merasakan sesuatu yang segar lagi hari ini, meski harapannya tidak terlalu besar. Jiu Ye buru-buru menelepon untuk menghubungi anteknya, lalu turun sendiri untuk membawa orang-orang ke atas. 10 wanita cantik berkualitas tinggi masuk ke kantor satu persatu, seketika udara pun dipenuhi wangi harum. Ye Hua melirik ke 10 wanita itu, benar saja seperti dugaanku, mereka semua adalah wanita yang tidak mampu membangkitkan kegembiraanku. Bos, wanita cantik ini adalah gadis cantik nomor 1 di Universitas Kota Longan, lihat tinggi badannya, lihat lekuk tubuhnya. Selain itu, keadaan keluarganya juga tidak biasa. Yang ini hebat sekali, CEO termuda Kota Longan, asetnya melebihi 10 juta. Yang ini, dan yang ini juga. Harus dikatakan bahwa, semua wanita itu semuanya berkualitas tinggi, jika dilihat dari luar, mereka semua setara dengan Dewi, tidak peduli penampilan atau bentuk tubuh, mereka semua memang berkualitas tinggi. Jiu Ye memang tidak berbohong, namun, Ye Hua hanya melihat ke 10 wanita itu dan kembali melanjutkan menonton Calabash Brothers, seolah-olah roh yang mempesona di dalam pertunjukan itu jauh lebih cantik daripada roh-roh yang mempesona di sini. Ke-10 wanita itu semuanya tampak kecewa. Sebenarnya, mereka semua datang ke sini dengan sukarela, tidak ada yang memaksa mereka untuk datang ke sini. Mereka semua ingin bisa menikmati malam yang indah bersama bos ini, tetapi hasilnya bos ini malah memilih untuk menonton Calabash Brothers dan bahkan tidak melirik mereka sedikitpun. Lai Gu yang sedang berbaring di lantai benar-benar malas, sama sekali tidak bisa menunjukkan minat sama sekali. Nafsu makannya tampaknya juga dibesar-besarkan oleh Ye Hua. Ye Hua mulai berkeringat dingin lagi, dia memanggil 10 wanita cantik itu untuk keluar, lalu membawa wanita lain ke kantor. Ye Hua melihat wanita itu, wanita ini sopan, namun, aku masih tidak merasa tertarik. Bos, wanita ini adalah nona muda Yiran yang terkenal, saat ini, dia pasti bisa masuk ke jajaran selebriti wanita papan atas. Ini adalah kartu truf Jiu Ye. Untuk menjilat Ye Hua, dia tidak ragu menghabiskan banyak uang untuk mengundang Yiran, dan bahkan berjanji bahwa dia pasti akan membantu membuatnya lebih terkenal di masa depan. Harus dikatakan bahwa, penampilan nona muda Yiran memang sangat bagus. Berbeda dari wanita-wanita itu, Yiran ini memiliki aura kesombongan yang samar, auranya tidak buruk, tubuhnya sangat seksi, lekuk tubuhnya seperti huruf S. Kulitnya putih bersih, dan wajah mungilnya yang cantik juga belum pernah menjalani operasi sebelumnya. Namun, Ye Hua tidak bisa merasa senang. King Ya kemarin, hanya wanita setingkat itu yang bisa membuat Ye Hua merasa bergairah. Melihat Ye Hua masih bersikap acuh tak acuh, hati Jiu Ye pun jatuh ke dasar lembah, seberapa tinggi tuntutannya. Wanita seperti ini masih tidak cocok untukmu. Bisakah kamu memanggil King Yutong? Ye Hua bertanya dengan lemah. Mendengar itu, Jiu Ye mulai merasa pusing. King Yutong adalah seorang bintang internasional. Terlebih lagi, dia mendapat penghargaan aktris terbaik Oscar tahun ini, dan ketenarannya semakin meningkat. Bagaimana aku bisa memanggil wanita seperti ini? Yiran mendengus dingin dengan nada jijik, seolah mengejek kekanak-kanakan Ye Hua. Ekspresi wajah Wei Chang langsung berubah, seluruh diri Wei Cheng tampak menjadi sangat kacau, dan Lai Gu yang sedang berbaring di lantai membuka matanya, mata anjingnya memancarkan pikiran keserakahan. Ayah!
Jiuye mengulurkan tangannya dan menamparkan Yiran. Sebagai seorang wanita, bagaimana Yiran mampu menahan tamparan dari Jiuye yang sedang marah? Yiran terhempas ke dinding dan tercengang. Bos, wanita ini tidak masuk akal, tolong maafkan dia. Yehua berkata dengan lemah, hadiah-hadiahmu itu tidak seberapa. Guk, 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 Lai Gu datang ke sisi Yehua dan mendorong kaki Yehua, seolah memohon sesuatu. Yehua menghela napas dan berkata dengan tenang, pergi ke gudang. Guk, 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 Lai Gu menggonggong dengan penuh semangat dan berjalan ke depan Yiran. Setelah menggigit kerah baju Yiran, dia menyeret Yiran keluar dari kantor. Adapun Yiran, dia menjerit sekeras-kerasnya, namun sekuat apapun dia melawan, sia-sia saja, karena Lai Gu adalah seekor naga kerangka. Jiuye tercengang dengan apa yang dilihatnya, bar macam apa ini? Bosnya aneh, bawahannya aneh, dan anjingnya juga aneh. Wu Ye tidak mengatakan apapun tentang situasi ini kepadaku sebelum dia meninggal. Baiklah, bos sudah mengambil hadiahmu, kau boleh pergi sekarang. Wei Chan berkata dengan acuh tak acuh. Ia sudah kembali tenang. Baru saja Wei Chang berpikir untuk memakan wanita itu. Jiuye berharap dia bisa lari dari sini, tempat ini sudah terlalu mengerikan, aku tidak akan kembali ke sini lagi. Mengenai Yiran, yang bisa dia lakukan hanyalah berharap yang terbaik. Aku akan memenuhi permintaannya, tetapi tentu saja, prasyaratnya adalah dia tidak mati. Setelah Jiuye pergi, Yehua pergi dan menonton beberapa episode Calabash Brothers sebelum menutup televisi. Wei Chang, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Ya, bos. Yehua menguap dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat, meninggalkan Wei Chang sendirian di kantor. Wei Chan berteriak pelan, roh jahat penyihir kematian. Sebuah pusaran hitam tiba-tiba terbentuk di lantai, dan sosok yang mengenakan gaun hitam dan membawa sabit perlahan muncul dari pusaran hitam tersebut. Sosok itu memiliki aura kematian. Tuan, sang penyihir maut meletakkan sabitnya di lantai, berlutut dengan kedua kakinya, dan meletakkan kedua tangannya di lantai. Hanya saja, tidak ada daging di kedua tangannya. Wei Chang berkata dengan tenang, aku tidak ingin orang ini bisa melihat matahari besok. Saya akan mematuhi perintah Tuan. Sang penyihir maut mengambil informasi orang itu dan menghilang dari kantor. Sepertinya sang penyihir maut sudah terbiasa dengan ini. Wei Chang menghela napas dan berkata pada dirinya sendiri, sedikit kemanusiaan yang aku pupuk dengan susah payah hampir tidak ada lagi beberapa waktu yang lalu. Pada hari kedua, terjadi peristiwa besar di kota Longan. Pengusaha terkenal Song Anping tiba-tiba meninggal di rumah kekasihnya, yang langsung menimbulkan kontroversi dan berbagai macam dugaan. Ketika Jiuye mendengar berita itu, dia menggigil. Bukankah ini sudah terlalu mistis? Song Anping benar-benar mati secepat itu? Tidak mungkin kematian Song Anping benar-benar hanya sebuah insiden, kan? Adapun Yehua, dia masih sama seperti biasanya, ketika tidak ada sesuatu pun yang dilakukan, dia akan mencoba menumbuhkan sedikit rasa kemanusiaannya dengan membaca majalah, melihat karya King Yutong, atau menonton Calabash Bersaudara. Namun, Yehua menemukan bahwa, Lai Gu orang ini agak aneh akhir-akhir ini, pergi lebih awal dan pulang terlambat. Namun, itu hanya berlangsung selama seminggu, dan setelah itu, Lai Gu kembali normal. Diperkirakan bahwa itu karena Lai Gu bosan dengan apapun yang dilakukannya. Sebaliknya, selera bintang wanita itu agak keras. Memikirkannya, itu masuk akal, bagaimanapun juga, Lai Gu adalah naga kerangka. Kehidupan terus berjalan seperti biasa. Sebulan berlalu dalam sekejap mata, dan semuanya kembali normal. Namun, pada malam ini, kehidupan damai Yehua hancur total. Dia masih di sini. Yehua saat ini sedang asyik menonton Calabash Brothers menyelamatkan kakek mereka. Sebenarnya, dia sudah menontonnya berkali-kali, tetapi dia masih tidak mengerti, apa gunanya menyelamatkan kakek. Wei Chang menganggukkan kepalanya, dia masih di sini, apakah aku perlu mengusirnya? Yehua menutup televisinya, berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, lupakan saja, dia sudah menunggu selama 3 hari, aku akan pergi menemuinya. Selamat bos, kamu semakin mirip manusia. Wei Chang awalnya agak heran, lalu langsung berteriak dan memberi selamat. Yehua menarik napas, sifat manusiawi semacam ini sulit dipupuk tetapi sangat mudah hilang, aku harap dia tidak akan membuatku kehilangan sifat manusiawi yang telah susah payah aku kembangkan.
Saat itu pukul 2 pagi dan leisure bar sedang sepi. Hanya lampu di sekitar meja bar yang masih menyala. Kursi tinggi dan wanita yang sama masih ada di sana, tetapi memang ada yang berbeda hari ini. Gaun mahal itu sudah tidak ada lagi, dan yang menggantikan gaun mahal itu adalah kemeja lengan pendek, celana jeans, dan sepatu kets. Bab 7 Bau Pembuluh Darah. Wajahnya masih dingin seperti biasa, meskipun pakaiannya berubah, aura yang dimilikinya masih ada. Saat ini, dia minum segelas demi segelas anggur, tidak peduli sedikit pun tentang apa yang akan terjadi setelah dia mabuk. Yehua berjalan ke bar dan menatap King Ya dengan tenang. Dia juga tidak menghentikannya untuk terus minum. Saat dia mabuk, aku akan melemparnya keluar dan membiarkannya mati sendiri. Tidak ada yang ingin kau katakan. King Ya meletakkan gelas anggurnya dengan berat di meja bar dan menatap dingin ke arah pria di depannya. Yehua berkata dengan acuh tak acuh, sudah kubilang sebelumnya, aku tidak tertarik pada wanita yang pernah kusentuh. Aku tidak serendah itu, aku datang ke sini untuk meminta bantuanmu. King Ya mengusap kepalanya yang sakit. Kepalanya terasa seperti akan terbelah. Mengapa ada begitu banyak hal yang menjengkelkan akhir-akhir ini? Aku benar-benar ingin mati saja dan melupakan semuanya. Yehua mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Aku pikir kamu mencari orang yang salah. Mendengar jawaban Yehua, King Ya menjadi sedikit gila dan berteriak, kalian semua adalah sekelompok makhluk berhati dingin. Apa salahku, membiarkanku menikah dengan pria yang tidak kusukai? Yehua menatap King Ya dengan tenang, tidak ada sedikit pun amarah. Terlebih lagi, melihat keadaan King Ya ini, dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan matanya, sehingga dia benar-benar membawa King Ya ke atas sebulan yang lalu. Apa kau tahu kenapa aku datang mencarimu? Karena ini, King Ya mengeluarkan hasil pemeriksaan dari tasnya dan tiba-tiba melemparkannya ke meja bar. Yehua awalnya tenang dan kalem, tetapi ketika dia melihat hasil pemeriksaan itu, seluruh tubuhnya membeku, dan ekspresi di wajahnya sangat beragam. Ada yang heran, ada yang gugup, ada yang terkejut, ada yang gembira, semua jenis emosi saling terkait. Pada saat ini, Yehua akhirnya tampak seperti manusia. Mata hitam Yehua menatap perut King Ya sambil berkata dalam hati, mata kebenaran. Ini bau pembuluh darah. Dia tidak menggertakku, aku benar-benar punya anak. Aku tidak pernah menyangka akan ada hari seperti ini. Sebagai mayat hidup, seluruh tubuhku hanyalah kerangka, bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Dengan menyuntikkan sumsum tulangku ke orang lain. Aku tidak pernah menyangka bahwa tubuh jasmani yang kubuat ini benar-benar memiliki kemampuan seperti ini. Dulu, aku cukup iri pada manusia-manusia yang bisa punya anak. Setelah membunuh yang tua, akan lahir yang kecil, dan setelah membunuh yang kecil, akan lahir yang jauh lebih kecil. Tapi bagaimana dengan diriku? Setelah aku mati, tidak akan ada orang lain. Namun, sekarang berbeda, ada kehidupan kecil di dalam perut wanita ini, haha. Surga tidak mengecewakanku. Jika kau bersikap acuh tak acuh, anakmu akan mengakui orang lain sebagai ayahnya di masa depan. Atau mungkin, aku akan mati bersama anakmu. Suasana hati King Ya menjadi semakin gelisah, sepertinya pernikahan itu telah memaksanya untuk putus asa. Bagi King Ya, minggu ini adalah saat tergelap dalam hidupnya. Kakek, nenek, ayah, dan ibu semuanya mendesakku untuk menikah, seolah-olah ingin segera mengusirku. Hanya karena pria itu mengobati penyakit yang kalian semua derita, kalian semua mendorong putri kalian keluar. Apakah kalian semua masih orang-orang yang pernah kukenal? Ditambah lagi selama beberapa hari itu, karena saya mulai muntah-muntah dan menstruasi saya tidak datang seperti biasa, saya pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Siapa tahu, setelah memeriksa, ternyata saya hamil. Pikiran pertama King Ya adalah menggugurkan bayinya, tetapi dia tidak sanggup melakukannya, dan segera datang menemui pria aneh ini. Lembaga kewanitaannya mengatakan kepadanya bahwa, hanya pria ini yang bisa menolongnya. Beraninya kau. Ketika Yehua yang sedang merasa senang mendengar bahwa King Ya ingin menghancurkan anaknya, aura kejamnya segera terpancar keluar, ingin membunuh wanita ini sekarang juga. Kalau di masa normal, King Ya pasti akan takut dengan aura kejam ini, tapi sekarang dia mabuk dan patah semangat di saat yang sama, ancaman apapun yang ditujukan padanya tidak ada gunanya. Mengapa aku tidak berani? Jika kamu tidak membantuku, aku berani melakukannya. King Ya sama sekali tidak takut pada pria di depannya. Amarah membara di dada Yehua.
Sudah berapa tahun berlalu, aku belum pernah semarah ini sebelumnya. Wanita ini benar-benar berani menggunakan anakku untuk mengancamku. King Ya mencibir, apa? Mau membunuhku? Kalau begitu, bunuh aku dan anak itu. Ye Hua menjadi linglung. Dia menutupi dahinya dengan tangan kanannya dan perlahan-lahan mulai tertawa. Semakin dia tertawa, semakin gila dia. Dan King Ya yang mabuk juga ikut tertawa terbahak-bahak. Adegan ini seperti dua orang gila yang sedang membandingkan tawa mereka. Setelah beberapa saat, Ye Hua menahan senyumnya dan berkata dengan dingin, aku bisa membantumu. Tapi kamu harus melahirkan anak itu. Aku bisa melahirkan anak itu, tetapi selama kurun waktu ini, kamu harus mendengarkan pengaturanku, dan membantuku menyingkirkan pertunangan terkutuk ini. Saat ini, King Ya juga menjadi tenang. Dia bisa melahirkan anak itu, tetapi dia pasti tidak akan menikah dengan pria yang keras kepala itu. Setuju. Ye Hua sama sekali tidak memikirkannya dan menerima kesepakatan itu. Selama dia melahirkan anak itu, aku bisa melakukan apa saja, bahkan jika itu membakar seluruh planet. Kesepakatan. King Ya tiba-tiba tertawa, dan air mata kesedihan perlahan mengalir dari matanya. Setelah itu, dia tidak dapat menahan rasa sakit di hatinya lagi dan berbaring di meja bar dan menangis dengan keras, seolah-olah ingin meneriakkan semua kesedihan di hatinya. Ye Hua tidak melakukan apapun, hanya satu kata yang terisi di otaknya saat ini, anak. Mungkin King Ya sudah terlalu lelah, menangis dan menangis, dia perlahan tertidur. Di wajah cantiknya yang indah, masih ada noda air mata, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Selamat, Yang Mulia, karena mendapatkan seorang ahli waris. Wei Chang berlutut di lantai dengan satu kaki dan wajahnya penuh kebahagiaan. Ucapan selamat Wei Chang sangat menyentuh hati. Bahkan Lai Gu juga bersujud di lantai dan menggonggong tanpa henti. Ye Hua menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian berdua, berdiri. Semuanya akan diserahkan kepada wanita ini selanjutnya, jaminlah bahwa anak itu akan dapat lahir tanpa kecelakaan. Ye Hua berteriak dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang lebih penting daripada anak itu. Saya akan dengan sungguh-sungguh mematuhi perintah Yang Mulia. Menggonggong, menggonggong, menggonggong. Terjemahan Kekaisaran, saya akan dengan sungguh-sungguh mematuhi perintah yang terhormat. Melihat King Ya yang sudah tertidur, Ye Hua mengibaskan tangannya, dan King Ya pun perlahan-lahan melayang dan mengikuti Ye Hua ke atas. Setelah membaringkan King Ya di tempat tidur, Ye Hua merentangkan kedua tangannya dan bergumam, obat tingkat tinggi. Cahaya keemasan memancar ke tubuh King Ya, dan dengan mata telanjang, dapat terlihat bahwa kulit King Ya perlahan membaik, kulitnya semakin putih, dan semakin lembut. Setelah cahaya itu menghilang, seluruh penampilan King Ya mengalami perubahan. Jika King Ya sebelumnya adalah peri yang datang ke dunia biasa, sekarang, bahkan peri yang datang ke dunia biasa pun akan merasa rendah diri jika dibandingkan dengan King Ya. Setelah selesai, Ye Hua duduk di kursi di samping dan menatap wanita di tempat tidur. Seolah-olah dia sudah bisa mendengar suara anaknya bermain-main. Jadi seperti inilah rasanya kebahagiaan yang dibicarakan manusia, agak menarik. Saat pagi menjelang, Ye Hua masih duduk di kursi. Saat ini, dia tampak jauh lebih tenang, dan tidak bersemangat seperti sebelumnya. Namun, tatapannya masih menatap perut King Ya. King Ya membalikkan tubuhnya dan menghembuskan napas samar yang memikat. Perlahan-lahan membuka matanya, dia melihat langit-langit yang sudah dikenalnya, dan pikirannya segera kembali ke kemarin. Sepertinya aku mabuk. Seketika, dia mengangkat selimutnya. Setelah menyadari bahwa pakaiannya sudah rapi dan bersih, dia segera mengembuskan napas lega. Ketika dia melihat Ye Hua yang duduk di samping, King Ya kembali menutupi tubuhnya dengan selimut dan tatapannya perlahan berubah dingin, mengapa aku berbaring di sini? Dulu aku pernah berkata, aku tidak akan menyentuh wanita yang pernah kusentuh sekali untuk kedua kalinya. Kau seharusnya senang karena kau tidak dibuang ke jalanan olehku, karena perutmu mengandung anakku. Ye Hua berkata dengan tenang, seolah-olah tidak terangsang sedikit pun oleh wanita cantik ini. Ia tampaknya berada pada kondisi di mana masa kesegarannya telah berakhir. Bab 8 mendapatkan surat nikah. Kamu, King Ya belum pernah bertemu dengan pria yang begitu egois sebelumnya dalam hidupnya, pria ini bahkan lebih egois daripada keuangannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, King Ya menenangkan diri dan berkata, apakah kesepakatan yang kita buat kemarin masih berlaku?
Tentu saja, Yehua menyalakan sebatang rokok dan berkata pelan. Alis King Ya berkerut, tampaknya tidak menyukai rokok, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang itu. Baiklah, kalau begitu mari kita selesaikan surat nikahnya dulu. King Ya sudah punya rencananya sendiri, yang ia butuhkan hanyalah Yehua yang menemaninya. Apapun yang terjadi, ia juga ayah dari anak itu. Baiklah, Yehua berkata dengan lemah. Yehua sama sekali tidak mempermasalahkan surat nikah itu. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membatasinya. King Ya tidak menyangka Yehua akan bersikap santai seperti ini. Sepertinya anak itu sangat penting baginya, jika memang begitu, rencanaku pasti akan mudah. Berdiri, King Ya menyadari bahwa tubuhnya sangat nyaman hari ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah cermin yang ada di sampingnya. Ketika dia melihat ke cermin, dia tercengang. Sangat cantik. Apa yang terjadi hari ini? Bagaimana aku bisa secantik ini? Bahkan aku sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi. Duh, terlihat begitu cantik, sungguh menyebalkan. Yehua berkata dengan lemah, jangan lihat dulu. Apa kau keberatan aku melihat diriku sendiri? Suasana hati King Ya yang tadinya agak membaik, kini tercekik oleh apa yang dikatakan Yehua. Pria terkutuk ini, apakah dia tidak tahu cara berbicara yang benar? Yehua mengembuskan asap dari mulutnya, sekalipun kau terus mencari, kau juga tidak akan berubah menjadi roh yang menyihir. Kau, bawa kartu identitasmu. King Ya menenangkan wajah cantiknya dan berkata dengan dingin. Yehua tidak mengatakan apa-apa, yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu turunnya anaknya. Ketika anaknya turun, anaknya akan menjadi penguasa dunia dan semua makhluk hidup akan mengakui kesetiaan kepadanya. Ketika mereka berdua muncul di jalan, keributan pun langsung terjadi. Si pria sangat sempurna dan si wanita sangat cantik, kombinasi seperti ini bahkan lebih serasi daripada pasangan yang ada di televisi. Hanya saja, ekspresi keduanya agak aneh, ekspresi mereka berdua dingin, terutama si wanita, yang tampak seperti es berbentuk manusia, entah betapa cantiknya dia jika dia tersenyum. King Ya tiba-tiba menghentikan langkahnya dan bertanya dengan lemah, apakah kamu membawa uang? Yehua memeriksa sebentar dan berkata ringan, 2 rem. Beberapa helai garis hitam langsung muncul di dahi King Ya. Dia keluar dengan tergesa-gesa kemarin dan lupa membawa dompet dan ponselnya dan hanya membawa tasnya. Dan orang ini malah tidak membawa dompet ketika keluar rumah, bahkan katanya hanya punya uang 2 rem, saya belum pernah melihat orang yang pelit seperti itu sebelumnya. Apakah kamu tidak membawa dompet saat keluar? Tanya King Ya. Melihatnya saja membuatku merasa marah, selalu menunjukkan ekspresi bahwa dia tidak peduli dengan apapun. Uang, itu hanya setumpuk kertas. Yehua berkata dengan lemah. King Ya mencibir, aku benar-benar menyesal telah memberikan pengalaman pertamaku kepada pria egois sepertimu. Menyesali sesuatu yang sudah terjadi, kau sungguh kekanak-kanakan. Aku tidak bisa mengikuti temponya, tenanglah. Tarik napas dalam-dalam. Saya tidak begitu mengenal kota ini. Di manakah kantor catatan sipil? Tanya King Ya dingin. Saya biasanya tidak keluar. King Ya menjadi linglung dan hampir memuntahkan darah karena terlalu marah. Keuanganku itu bahkan tidak egois seperti orang ini. Bertahanlah, bertahanlah. Tidak peduli apapun, dia juga ayah dari anak itu. Aku tidak bisa membiarkan anak itu tidak memiliki ayah saat dia lahir, kan? Yehua berjalan seperti raja yang berdaulat, sementara King Ya bertanya kepada seorang pejalan kaki tentang cara pergi ke biro urusan sipil. Akhirnya, mereka berdua naik kendaraan angkutan umum yang penuh sesak dengan orang, dan uang 2 rem akhirnya membuahkan hasil yang paling besar. King Ya teringat bahwa dia pernah naik angkutan umum saat kuliah dan tidak pernah naik angkutan umum lagi setelah itu. Bau badan yang menyengat tercium dari sekelilingnya dan juga tatapan mata serakah dari beberapa pria. Tiba-tiba, sebuah tangan besar memegang pinggang King Ya dan wajah King Ya langsung berubah dingin. Siapa yang berani memakan tauku? Apa dia tidak tahu cara menulis kata kematian? Jangan salah paham, aku hanya khawatir tentang anak itu. Tangan kanan Yehua memegang tiang dan tangan kirinya memegang pinggang ramping King Ya. King Ya menatap tajam ke arah Yehua namun tidak mengatakan apapun. Selama perjalanan, King Ya merasa sangat mantap, tangan besar itu seakan memiliki kekuatan tak terbatas dan memegang pinggangnya, perasaan seperti ini sungguh menyenangkan. Setengah jam kemudian,
mereka berdua tiba di pintu masuk Biro Urusan Sipil. King Ya berjuang melepaskan diri dari pelukan Yehua dan berjalan dengan bangga menuju Biro Urusan Sipil. Yehua bergumam, merek parfum ini tidak buruk. Saat membuat surat nikah, laki-laki dan perempuan harus berfoto bersama, kan? Yehua dan King Ya tidak terkecuali, tetapi itu adalah pekerjaan yang sangat sulit bagi fotografer. Bisakah kalian berdua mendekat sedikit? Fotografer itu merasa bahwa mereka berdua datang ke sini bukan untuk mengurus surat nikah, tetapi untuk bercerai. Yehua berkata dengan lemah, fotografer memintamu untuk mendekat sedikit. Mengapa kamu tidak mendekat saja? Tanya King Ya. Wanita selalu menjadi pihak yang mendatangi saya. Laki-laki selalu menjadi pihak yang mendatangiku. Sang fotografer menelan ludahnya dan berkata, bagaimana kalau kalian berdua membahasnya terlebih dahulu? Tidak perlu. King Ya berkata dengan dingin dan mengambil inisiatif untuk bergerak. Sang fotografer berkata dengan puas, baiklah, bagus, ini posturnya, tersenyumlah sedikit. Udara terasa membeku. Senyum. Itu benar-benar kisah malam Arabia. King Ya adalah wanita yang cerdas, surat nikahnya akan dibawa pulang untuk ditunjukkan kepada orang tuanya, jadi jika fotonya tidak diambil dengan baik, maka akan mudah terlihat. Dengan demikian, foto tersebut harus menunjukkan bahwa dia sangat bahagia. Jejak lengkungan perlahan muncul di sudut mulut King Ya dan fotografer itu tercengang, dia berani bersumpah bahwa wanita ini adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Dia begitu cantik sampai-sampai bisa membuatnya tercekik. Tuan, fotografer itu mengingatkan. Ekspresi Yehua masih tetap tenang. King Ya ingin sekali menamparkan Yehua beberapa kali. Dia berkata kepada Yehua dengan suara rendah, tersenyumlah. Aku tidak bisa tersenyum, kata Yehua lemah. Fotografernya mabuk, Anda punya istri yang cantik dan Anda bahkan tidak bisa tersenyum. Kalau saya bahkan bisa tertawa dalam tidur. Aura pembunuh yang dingin keluar perlahan, namun, dengan cepat ditahan oleh Yehua. Sudut mulut Yehua perlahan terangkat, tetapi tampaknya sedikit berkedut. Baiklah, pertahankan keadaan ini. Bersamaan dengan bunyi klik itu, senyum mereka berdua pun langsung sirna. Setelah menghabiskan waktu setengah jam mengantre, mereka akhirnya mendapatkan surat nikah. Semuanya sedetail itu. King Ya menatap surat nikah yang ada di tangannya dengan linglung. Jadi namanya Yehua, sungguh menggelikan, baru sekarang aku tahu siapa nama ayah anak itu. Yehua melihat surat keterangan nikah yang ada di tangannya lalu menaruhnya di saku celana, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ikuti aku kembali ke High Ocean City. King Ya menyimpan surat nikah dan berkata dengan lemah. Tidak pergi. Wajah King Ya berubah dingin, bukankah kita sudah mengatakannya kemarin? Aku melahirkan anak-anak dan kau mendengarkanku. Benar, tapi aku suka kota ini, kota yang damai. Yehua berkata pelan, demi anak ini, aku benar-benar telah melepaskan harga diriku sebagai penguasa tertinggi. King Ya menghela napas, baiklah. Kakek saya tinggal di kota Longan, dan terlebih lagi, tempat asal orang tua saya juga di kota Longan. Tidak apa-apa untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Ayo kita beli villa dulu. Tinggallah di tempatku, kata Yehua. Dia sudah terbiasa tinggal di bar. Bab 9 menonton dengan tenang. King Ya mendengus, tempatmu itu dipenuhi asap, itu berbahaya bagi janin. Karena masalah itu sudah dibawa ke anak itu, Yehua tidak lagi melanjutkan membicarakannya, apakah kamu punya uang untuk membelinya? Haha, saya miskin sekali sampai-sampai saya hanya punya uang tersisa. Baiklah, pergilah dan panggil taksi. Yehua bersandar di pohon dan berkata dengan lemah. King Ya mengepalkan tangan kecilnya dan benar-benar ingin memukul wajah itu. Apakah dia seorang pria, bahkan tidak memiliki sedikit pun sikap seorang pria sejati. Namun, saya masih harus pergi ke hotel untuk mengambil dompet saya. Tanpa pilihan, King Ya hanya bisa memaksakan diri untuk pergi dan memanggil taksi. Duduk di dalam taksi, Yehua mengeluarkan sebatang rokok dan King Ya akhirnya tidak tahan lagi. Apakah kamu ingin menghisap anakku sampai mati? Yehua menjadi linglung, lalu mematikan rokoknya dan berkata, anak itu milikku. Anak itu milikku. Anak itu milikku. Sopir taksi tua itu mendengarkan pertengkaran di belakang dan wajahnya tidak bisa berkata apa-apa. Anak muda zaman sekarang. Bertengkar hebat sekali memperebutkan anak,
Sepertinya mereka baru saja menyelesaikan prosedur perceraian beberapa waktu lalu. Namun, daya tarik mereka berdua memang agak tinggi, terutama wanita ini, penampilannya bahkan membuatku tidak ingin menyetir lagi. Sesampainya di depan hotel, Yehua berkata dengan enteng, "Kamu jalan duluan, aku tinggal di taksi saja." Kau benar-benar pemalas yang sombong." King Ya sangat marah hingga wajahnya memerah. Membanting pintu taksi, dia berjalan masuk ke hotel. Sopir taksi tua itu berwajah canggung dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda, bukankah sayang menceraikan istri yang begitu cantik?" Yehua mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, "Baru saja menikah." "Ah, maaf." Sopir taksi tua itu terdiam, baru pertama kali ia melihat pasangan pengantin baru seperti ini. Kalau diubah ke masa lalu, kepala sopir taksi tua itu pasti sudah jatuh ke tanah. Untung saja Calabash Brothers menyelamatkan nyawa sopir taksi tua itu. Setelah itu, sopir taksi tua itu tidak berani memulai pembicaraan lagi. Meskipun lelaki yang duduk di belakang itu sangat tampan, dia memberiku perasaan yang sangat aneh, seolah-olah dia adalah setan yang memakai kulit manusia. Setelah menunggu selama setengah jam, King Ya akhirnya muncul. Sepertinya dia tidak sengaja menunggu selama setengah jam, karena dia mandi di hotel, dan juga berganti pakaian. Rok bermotif bunga dan kemeja bergaris putih sederhana, cantik namun gagah di saat yang bersamaan. Sopir taksi tua itu bahkan tercengang saat melihat King Ya, "Aku bahkan rela mati jika punya istri seperti ini." Setelah masuk ke dalam taksi, King Ya berkata dengan lemah, "Pergilah ke real estate terbaik." Oh, baiklah. Sopir taksi tua itu bahkan tergagap sekarang. Pria ini sudah terlalu beruntung, memiliki wanita seperti ini untuk melahirkan anak untuknya. Yehua bersiap untuk mengambil rokoknya, tetapi setelah memikirkannya, dia meletakkan kembali rokoknya dan berkata dengan lemah, "Kau melakukannya dengan sengaja, kan? Apa yang sedang kamu bicarakan?" King Ya melihat keluar jendela dan berkata dengan lemah. Yehua tidak mengatakan apapun dan hanya diam selama perjalanan. Setelah beberapa saat, sopir taksi tua itu membawa mereka berdua ke sebuah perumahan mewah yang berada di distrik perkotaan, tetapi Yehua berkata dengan enteng, "Di sini terlalu berisik, pergilah ke perumahan yang berada di distrik pinggiran kota." Sopir taksi tua itu menatap King Ya. Dia merasa bahwa di antara keduanya, kata-kata wanita itu lebih berbobot. King Ya mendengus, lalu menatap Yehua. Namun, dia sendiri juga merasa bahwa lebih baik tinggal di daerah pinggiran kota karena udara di daerah pinggiran kota lebih baik, dan juga tenang pada saat yang sama, itu bermanfaat untuk memelihara janin. Perjalanan dengan mobil memakan waktu 1 jam lagi, dan setelah 1 jam, mereka tiba di tempat tujuan, perumahan Longhu. King Ya merasa bahwa nama perumahan itu sangat familiar, dan sepertinya dia pernah melihatnya sebelumnya. Benar, perusahaan anak perusahaan saya tampaknya pernah bekerja sama dengan Longhu ini sebelumnya, dan saya bahkan telah mengevaluasi rencana bisnisnya. Melihat real estate yang penuh dengan orang, tampaknya keputusan saya benar. Apa yang membuatmu berdiri di sini dengan bodohnya? Yehua menyalakan sebatang rokok dan mengingatkan. Alis King Ya berkerut, "Kaulah yang bodoh. Kenapa kau merokok lagi? Apa kau akan mati jika tidak tersenyum?" Aku akan mati. Petik 2, petik 2. King Ya malas untuk peduli padanya. Pria ini sudah tidak ada harapan lagi. Ketika King Ya masuk ke ruang penjualan real estate, tatapan semua pria tertuju padanya. Suara ludah yang ditelan terdengar, dan ketika para wanita yang bersiap untuk menghukum pria mereka sendiri, Yehua juga masuk, dan semua wanita lupa untuk menghukum pria mereka, dan seperti para pria, mereka menelan ludah mereka. Seorang agen real estate muda dengan cepat berlari menghampiri, "Nona muda, apakah Anda sedang mencari rumah? Bawa aku untuk melihat villa-villa itu." King Ya berkata dengan lemah, seluruh auranya sangat kuat, yang membuat beberapa pria tidak berani menatapnya secara langsung. "Ini adalah distrik villa kami. Nona muda, keberuntunganmu sangat bagus, kami hanya punya 1 villa, villa-villa lainnya sudah terjual." King Ya melihat cetakan villa itu dan berkata, "Saya akan membelinya kalau begitu." Agen real estate muda itu belum pernah melihat pembeli yang begitu lugas sebelumnya. "Haha, wanita cantik, maafkan aku sudah membeli villa ini." Lelaki gemuk itu terlihat bergegas mendekat. Sebuah rantai emas setebal jari tergantung di lehernya, kulitnya berminyak,
dan ketika dia tersenyum, giginya yang kuning terlihat. Cheo Sen, agen real estate muda itu berteriak dengan hormat. Sambil menghisap rokok, Yehua berdiri di satu sisi dan menyaksikan pertunjukan itu. Ekspresi tidak senang muncul di wajah cantik King Ya, bukankah tadi kau bilang kalau villa itu tidak dijual? Ini, agen real estate muda itu tidak tahu harus berkata apa. Wanita cantik, bagaimana kalau begini? Kita makan bersama dan kita bisa berdiskusi dengan baik tentang villa ini sambil makan, bagaimana? Sen Shuai menyeringai, dan gigi kuningnya langsung terlihat, sangat menjijikkan. King Ya mengeluarkan ponselnya dan bertanya, siapa namamu? Sen Shuai mengira wanita cantik itu menginginkan nomor teleponnya dan berkata dengan gembira, namaku Sen Shuai. King Ya menelepon dengan ponselnya dan menunjuk ke arah Yehua yang berada di samping dan bertanya, menurutmu, apakah dia tampan? Sen Shuai menatap ke arah Yehua dan awalnya terkejut, lalu mencibir, tidak setampan aku. Aku juga berpikir begitu, kata King Ya lemah. Sen Shuai merasa sangat senang, ini menunjukkan bahwa kedua hati kita berdetak sebagai satu. Yehua mengembuskan asap dari mulutnya. Nyali wanita ini memang besar, tetapi dia sangat cocok dengan seleraku. Cheo King, apakah ada sesuatu? Tanpa menunggu King Ya berbicara, sebuah pertanyaan sopan terdengar dari telepon. King Ya berkata dengan suara serius, apakah kita pernah bekerja sama dengan Longhu Estate di kota Longan? Ya, kami adalah pemegang saham mayoritas. Apakah bos mereka bernama Sen Shuai? King Ya bertanya, dan Sen Shuai yang berada di samping menjadi bingung. Tidak, bos mereka bernama Sen Tao. Sen Shuai sepertinya adalah adik laki-lakinya. Panggil bos mereka untuk datang ke pusat penjualan real estate. Setelah selesai berbicara, King Ya menutup telepon. Aku hanya khawatir tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah ini. Kau hanya bisa menyalahkan nasibmu. Karena suara King Ya agak keras, banyak orang mendengar apa yang dia katakan dan merasa bahwa ada pertunjukan yang layak ditonton. Sementara itu, Sen Shuai memasang wajah penuh penghinaan. Saat ini, ada sekelompok orang yang suka bersikap keren, mereka yang bersikap keren dengan baik disebut keren, dan mereka yang tidak dapat bersikap keren dengan baik, mereka disebut idiot. Wanita cantik, kenapa kau lakukan itu? Coba kau pikir, betapa buruknya nanti saat kau canggung. Sen Shuai tidak terlalu memikirkannya dan tetap ingin makan bersama wanita ini. Tepat saat dia selesai bicara, teleponnya mulai berdering. Panggilan telepon itu sebenarnya dari saudaraku. Kebaikan macam apa yang baru saja kau lakukan? Suara teriakan Sen Tao terdengar dari telepon. Sen Shuai menjadi linglung, kakak, aku tidak melakukan apapun. Kamu tetap di sana dan jangan bergerak, aku akan sampai di sana dalam 10 menit. Sen Shuai menurunkan ponselnya dari telinganya dengan linglung, lalu menatap King Ya dan menunjuk ke ponselnya. Apakah kamu masih ingin pergi makan? King Ya berkata dengan dingin. Sen Shuai menelan ludahnya dan setetes keringat dingin mengalir dari dahinya. Mungkinkah apa yang dikatakan wanita ini tadi benar? Jika apa yang dikatakannya benar, apa yang telah kulakukan? Yehua tidak mempunyai niat untuk ikut campur dalam masalah itu dan diam memperhatikan wanita ini yang bersikap tenang. Bab 10 melihatmu bertingkah keren juga merupakan suatu kenikmatan. 10 menit kemudian, sebuah Mercedes-Benz S600 berhenti dengan cepat di pintu masuk, dan seorang pria parubaya terlihat keluar dari mobil dan berlari cepat. Pria parubaya itu pertama kali melihat King Ya, lalu melihat adik laki-lakinya berdiri di sana. Tanpa banyak berpikir, dia juga tahu apa yang terjadi. Ayah! Sebuah tamparan keras mendarat di wajah gemuk Sen Shuai, dan seorang pria gemuk seberat 125 kg benar-benar terbanting ke tanah. Pria itu memegangi wajahnya dan wajahnya penuh keraguan, dia sama sekali tidak tahu seberapa besar masalah yang telah ditimbulkannya. Cheo King. Sen Tao datang ke depan King Ya dan berteriak dengan hormat sambil menundukkan kepalanya. Aku menginginkan villa ini, berapapun harga jualnya, aku akan mengambilnya. King Ya berkata dengan lemah. Sen Tao berkata dengan tergesa-gesa, Cheo King, tolong terimalah villa ini sebagai hadiah dariku untukmu. Tidak perlu, dan juga, kita harus menyelidiki ulang perkebunan Longhu secara menyeluruh, karena kualitas moral kalian terlalu buruk. King Ya melihat ke arah Sen Shuai yang sedang berbaring di lantai. Wajah Sen Tao langsung berubah.
Aku hanya bisa berpegangan pada kaki besar ini setelah bersusah payah. Aku tidak bisa membiarkannya jatuh begitu saja. CEO King, tolong beri kami kesempatan lagi. Saya jamin situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Shen Tao tidak peduli dengan wajahnya saat ini. Dengan suara plop, dia berlutut di lantai dan semua orang yang hadir merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Shen Tao adalah seorang pengusaha terkenal di kota Longan, namun saat ini, dia benar-benar berlutut di depan seorang wanita. Latar belakang macam apa yang dimiliki wanita ini? Semua orang segera mulai berdiskusi dengan bersemangat. Sepertinya aku pernah melihat wanita ini di suatu tempat sebelumnya. Benar, aku pernah melihatnya di televisi sebelumnya. Dia tampaknya termasuk dalam 10 pemuda terbaik di negara ini dan juga ratu terkenal di High Ocean City. Seluruh kekayaan bersihnya mencapai puluhan miliar. 50 orang terkuat di negara ini. Itu tidak mungkin benar, itu terlalu berlebihan, bukankah dia sudah terlalu muda? Sama sekali tidak berlebihan, saya dengar wanita ini memulai bisnisnya bahkan sebelum ia menyelesaikan kuliahnya. Latar belakang keluarganya kuat dan memiliki banyak sumber daya, dan bisnisnya sukses hanya dalam waktu singkat. Namun, saya merasa ia jauh lebih cantik sekarang. Melihat pria yang berlutut di depannya, King Ya sangat meremehkannya. Berlutut seperti ini membuat kesanku terhadapmu menjadi lebih buruk. Tidak ada yang perlu dibicarakan, King Chen International tidak akan bekerja sama denganmu lagi. Mengenai villa ini, aku masih ingin membelinya. Wajah Shen Tao pucat pasi, dan Shen Shuai sudah ketakutan dan tercengang. Melihat wajah adik laki-lakinya yang tercengang, Shen Tao mengambil sapu yang ada di sampingnya dan memukul Shen Shuai dengannya. Dasar bajingan, tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa merusak segalanya. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. King Ya memberi isyarat kepada agen real estate muda itu dan dia pun berlari ketakutan. Hitung berapa harga villanya, saya bayar pakai kartu kredit. Baiklah, baiklah. Pemuda itu juga takut pada King Ya. Wanita ini terlalu kuat, bosnya sudah berlutut di depannya dan meminta maaf, dan dia masih tidak memberinya kesempatan, wanita yang sangat dingin. 10 juta ludes dalam sekejap, namun King Ya sama sekali tidak bersedih hati, dan bahkan memerintahkan tim renovasi untuk segera merenovasi villa tersebut karena dia akan tinggal di villa tersebut. Ye Hua menonton dari awal hingga akhir dan tidak perlu melakukan apapun karena King Ya menangani semuanya dengan jelas dan teratur, dan dia sama sekali tidak perlu terlibat sama sekali. King Ya benar-benar wanita yang cakap. Setelah menyelesaikan semuanya, waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Mereka berdua berjalan keluar dari ruang penjualan real estate, dan karena saat itu matahari sedang terik-teriknya, King Ya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Melihatmu bersikap tenang juga merupakan suatu kenikmatan. Ye Hua yang tidak berbicara sepanjang waktu tiba-tiba berbicara. King Ya menatap dingin ke arah pria ini. Sepanjang pagi dan pria ini tidak melakukan apapun. Semuanya dilakukan olehku dan dia masih berani mengatakan bahwa aku hanya berpura-pura keren. Bajingan. Daripada hanya menonton pertunjukan di satu sisi, mengapa kamu tidak membantuku saat itu? King Ya berkata dengan nada meremehkan, orang ini benar-benar bukan laki-laki. Jika aku menolongmu, mereka semua akan mati. King Ya tertegun sejenak, lalu setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa, kau bertingkah cukup keren. Ye Hua sama sekali tidak mempermasalahkan ejekan King Ya dan diam-diam menyalakan sebatang rokok. Bertingkah sok hebat lagi. King Ya mencibir. Mobil Mercedes-Benz S6000 yang baru saja datang tiba-tiba melaju kencang. Shen Tao segera turun dari mobil dan menghampiri King Ya sambil berkata, CEO King, tidak mudah untuk mendapatkan taksi di sini, kamu bisa menggunakan mobilku saja. Ye Hua mematikan puntung rokoknya dan memimpin jalan masuk ke dalam mobil, membuat King Ya marah sampai-sampai dia ingin membunuh seseorang. Bajingan ini, tanpa pilihan, dia masuk ke dalam mobil. Shen Tao dengan senang hati ingin duduk di kursi penumpang depan, sepertinya masih ada harapan mengenai masalah kerjasama. Keluarlah, kata Ye Hua lemah. Kaki Shen Tao yang hendak masuk ke dalam mobil langsung ditarik kembali, tetapi setelah berpikir sebentar, mengapa aku harus mendengarkan pria ini, dia pikir dia siapa? CEO Shen, Anda tidak perlu mengikuti kami. King Ya berkata dengan tenang. Mereka berdua benar-benar pasangan yang serasi, menambahkan es di atas es, bahkan AC pun tidak perlu dinyalakan. Baiklah, CEO King. Xiao Wang,
Kendarai mobil dengan tenang. Sen Tao mempercayakan tugas itu kepada sopir. Baik, CEO Sen, kata sopir itu. Di dalam mobil, suasana kembali hening, dan akhirnya, King Ya yang memecah kebuntuan, aku akan menginap di hotel selama beberapa hari ini. Setelah renovasi villa selesai, kita akan pindah ke villa. Hotel, menginap di tempatku, kata Yehua dengan suara berat, sepertinya merasa tidak senang. Tempatmu itu sudah terlalu kecil dan terlalu banyak orang, jadi tidak nyaman bagiku. King Ya berkata dengan tidak senang. Tidak ada diskusi untuk masalah ini. Yehua berkata dengan nada yang sangat setuju. King Ya mendengus dan memalingkan wajahnya dari Yehua. Aku harus pergi membeli beberapa pakaian nanti. King Ya berbicara lagi, tampaknya mencoba mencari topik untuk dibicarakan. Baiklah, kamu yang bayar, saya tidak punya uang. Pelit, itulah motif King Ya, setelah melalui satu putaran penuh, dia hanya ingin mengejek kekikiran Yehua. Suasana kembali hening. Xiao Wang yang mengemudikan mobil juga akhirnya mengerti hubungan mereka. Jadi mereka adalah sepasang kekasih. Ini berita besar, bos pasti akan memberi kutip. Mengapa kamu baru saja masuk ke dalam mobil? King Ya bertanya dengan ringan, nadanya menjadi jauh lebih tenang, dia tidak percaya bahwa Yehua akan bertindak gegabah. Yehua memegang dagunya dengan tangan kirinya dan berkata, sampah juga ada gunanya, apalagi bos sebesar itu. Beri dia pelajaran sebentar saja dan itu akan berhasil. King Ya mencibirkan bibirnya dan tidak pernah membantah. Sementara Xiao Wang yang sedang mengemudikan mobil tercengang, pria ini benar-benar mengatakan bahwa bosnya itu sampah, dan wanita ini benar-benar tidak membantah. Setelah memerasnya sampai batas terakhir, maka pada saat itu, dia bisa kabur. Yehua menambahkan, kau benar-benar berdarah dingin, kata King Ya lemah. Yehua tiba-tiba tertawa pelan, kamu juga sama. Bahkan jika aku tidak masuk ke dalam mobil, kamu juga akan mencari alasan untuk masuk ke dalam mobil. Jika tidak, siapa yang kamu tunggu ketika kamu berdiri di pintu masuk? King Ya tertawa penuh cinta, bagaikan bunga yang mekar, keindahannya tak tertandingi. Aku tak menyangka kalau lelaki ini ternyata mampu mengetahui niatku, lumayan. Xiao Wang yang sedang menyetir mobil, pikirannya kacau, bisakah kalian berdua mempertimbangkan perasaanku? Jika kalian berdua ingin menipu bos, setidaknya bicarakan secara diam-diam. Untuk benar-benar membicarakannya secara terbuka. Aku harus memberitahu bos, mereka berdua sudah terlalu buruk. Setelah tertawa, raut wajah King Ya berubah dingin lagi. Katakan, apakah menurutmu orang ini akan memberitahu bosnya tentang pembicaraan kita? Yehua berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak punya nyali. Aku juga berpikir begitu. Tangan Xiao Wang gemetar. Kalian berdua pria dan wanita yang tidak tahu malu, beraninya mengatakan hal seperti itu. Tapi, apa yang mereka katakan itu benar, sekarang, aku benar-benar tidak berani mengatakannya kepada bos lagi. Setelah tiba di jalan pejalan kaki, Yehua berkata dengan ringan, berhenti di sini. Untuk apa kita berhenti di sini? Makanlah. Tanpa menunggu King Ya setuju atau tidak, Yehua langsung turun dari mobil, dan King Ya pun mendengus dan ikut turun dari mobil. Selanjutnya bab 11 kamu tidak baik pada malam itu.